Oke, ya, selamat pagi semua Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi di Forpasi Forum Peduli Sampah Seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, sampai Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Indonesia Lestari. Di pagi ini kita sudah sekitar beberapa saat lalu sudah melaksanakan banyak kegiatan termasuk webinar dan ada acara di Hari Peduli Sampah Nasional. Kita kembali lagi di webinar diskusi lestari Forum Peduli Sampah Seluruh Indonesia. Di sini saya Hadovan Safira Mare akan menjadi host dan sekaligus juga untuk berdiskusi nanti kepada kita semua sobat korporasi dimanapun kita berada. Jadi ini kita akan memulai sebelumnya kita akan mendengar lagu Indonesia Raya. Oke, kita sudah dengarkan lagu Indonesia Raya untuk memantik semangat kita untuk di pagi hari ini. Ya, sebelum kita masuk ke sesi utamanya, di sini saya ingin menyapa dulu untuk rekan-rekan Sobat Korpasi. Di sini ada relawan kita yang sudah koordinasikan sebuah acara ini. Selamat pagi, di sini ada Henry. Selamat pagi, Henry. Terus ada eh, Pak Mamat ya, selamat pagi. Ini ada Pak Sandi, Tangsel, ada ini Kak Septiani dari Popsi, ada Mas Yuris, selamat pagi Mas Yuris. Ini ada Pak Zul dari Maluku Utara. Dan tentu saja di sini sudah hadir narasumber kita, itu ada di sini Bapak Reza, Muhammad Reza Cordova. Ini saya ingin menyapa narasumber kita hari ini yang luar biasa sekali. Oke, selamat pagi Pak Reza. Selamat pagi Pak Dan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan suara saya terdengar ya. Sebenarnya izin lagi di luar sebenarnya. Tapi nggak apa-apa kan? Oh iya, nggak apa-apa Pak. Ini suara saya juga cukup jelas Pak ya. Jelas-jelas. Oke, Oh, syukur ya ya. siap, baik. Terima kasih Bapak untuk kesempatan ini. Bagaimana apa kabarnya Pak untuk pagi hari ini? Alhamdulillah, puji syukur. Namanya sehat selalu dan saya terima kasih juga kepada Korpasi ini yang sudah mengundang di webinar ini. Mudah-mudahan nanti bisa menjabarkan ya sedikit ilmu yang kami dapatkan dan kami pelajari di bidang ilmu sampah laut ini. Wah, ini terima kasih juga Pak atas kesediaannya ini kita.
sebagai masyarakat umum dan mudah-mudahan nanti apa yang menjadi diskusi dan kita direkam Pak ya dan apa yang menjadi topik tajuk hari ini bisa mendorong kebijakan atau mungkin nanti ada teman-teman di Forpasi di sini yang melihat video ini dan dapat insight yang bisa mengambil langkah-langkah ke depannya. Jadi seperti itu Pak. Saya izin untuk presentasikan latar belakangnya Pak Reza di sini kepada Sobat Korpasi, karena di sini kita sebagai penyampaian ya. Jadi, oh iya, maaf, sebelumnya kita paparan umum sedikit. Ini di Korpasi kita ada latar belakang, kita semakin darurat sampah ya. Jadi kepedulian masih sedikit. Dan di sini ada data makro, ada kasus TPA terbakar, dan terus saya masuk saja karena kita sudah sering di Indonesia di Forpasi kita ingin mendorong konsep Indonesia Lestari, jaga lingkungan adalah bentuk bela negara. Dan Forpasi mendorong perubahan sistem melalui gerakan kerelawanan, diskusi jaringan nasional, advokasi dan kampanye. Kita banyak kegiatan, termasuk hari ini webinar, dan juga peta jalannya adalah masyarakat yang peduli membuat politisi dan pejabat publik terpaksa peduli. Dan jadi ini menjadi pengantar ya. Jadi Februari lalu kita ada acara di HPSN. Kita mendorong 2% minimal APBD untuk anggaran sampah. Sehingga sampah kita semakin terkendali. Termasuk nanti topiknya adalah bagaimana di sampah laut. Apakah kendala-kendala sampah laut secara kepemerintahan barangkali ada masukan dari Bapak Reza. Jadi langsung saja. Untuk narasumber hari ini itu dari saya sebenarnya sempat mikir nih panggil Pak Reza, Prof Reza ya. Nah, jadi sebagai penyampaian kembali di Forpasi kita ingin mendorong temuan-temuan riset dan juga para expert orang-orang yang sudah mendedikasikan di bidangnya terutama dalam hal ini riset supaya apa yang menjadi isu di diskusi persampahan itu benar-benar dari hasil data by science, dari scientific. Di sini kita bisa lihat latar belakang dari Prof. Reza. Beliau saat ini menjadi peneliti ahli utama di BRIN. Jadi benar-benar dari peneliti ya, dan itu BRIN adalah Badan Riset Inovasi Nasional, jadi punya negara dan menjadi dosen di berbagai tempat luar biasa sekali. Pak Reza lulus dari Jepang di PhD juga dan S1 S2 itu di IPB. Dan di sini beliau juga sudah banyak sekali penghargaan yang luar biasa berdedikasi dalam sains ya. Sobat Korpasi bisa lihat dari berbagai pengalaman di riset di Indroyon Award ada juga di Fellowship on Mega Science Activities di ANSO. Jadi luar biasa sudah sangat banyak ya pengalaman kerja khusus dari Prof. Reza. Dan beberapa aktivitas yang secara profesional, Prof. Reza juga bagian dari tim koordinasi nasional penanganan sampah plastik laut. Jadi benar-benar spesifik untuk Sobat Korpasi. Di Prof. Reza sendiri yang spesifik ada riset di sampah plastik laut. Beliau juga bagian dari anggota Perhimpunan Peneliti Indonesia. Terus bagian juga di Ikatan Sarjana Oceanologi dan Penegakan Hukum Lingkungan. Barangkali ada insight juga atau gambaran nanti bagaimana penegakan hukum ke depannya di sampah laut. Jadi demikian untuk sekilas tadi informasi dan juga untuk masuk ke profil narasumber kita, Profesor Muhammad Reza Cordova, PhD. Jadi semoga Sobat Korpasi bisa mendapatkan gambaran dan silakan untuk bertanya untuk di ruang diskusi ini kepada semuanya karena kita langsung dihadiri oleh Prof. Reza yang sudah banyak juga menulis di online, di berita online. Sobat Korpasi bisa cari apa saja berita-berita dari Prof. Reza di online. Jadi demikian untuk perkenalannya mungkin uh, kami untuk kesempatannya dapat dipersilakan kepada Prof. Reza untuk menyampaikan paparannya. Bapak dipersilakan Pak.
Baik. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya hari ini sebenarnya lagi keluar karena jadwal dadakan, jadi mohon maaf. Mudah-mudahan nggak terlalu banyak terganggu. Saya coba, kalau sesuai jadwal kan kurang lebih sekitar 30 menit yang diminta oleh Paduan untuk paparan. Baik. Eh, Sebelum saya mulai, karena memang requestnya itu kan diminta kira-kira kenapa saya bisa terjun ke bidang ini. Sebenarnya itu secara tidak sengaja. Ada dua hal yang utama yang paling saya ingat kenapa saya terjun ke bidang persampahan. Yang pertama, sewaktu masih kuliah itu saya ngerasa kok kalau misalnya kita belanja sesuatu makanan, kemudian katakanlah ke warteg pas lagi kuliah itu S1 dulu eh, kan ngasilin sampah gitu. Terus akhirnya saya beberapa kali bawa eh, bungkus, saya harus bilang kayak Tupperware gitu atau misalnya tempat makanan yang dia itu ini apa namanya eh, banyak orang yang nganggap itu tuh aneh. Kenapa kamu bawa itu? Kalau misalnya penjual, kenapa kamu bawa yang kayak gitu? Terus kemudian kalau misalnya saya bawa kotak nasi, nanti diplastikin. Terus saya bilang nggak usah. Kalau istilahnya di Sunda, karena kebetulan waktu itu saya di IPB, dibilang itu pamali katanya. Terus saya bilang udah nggak apa-apa gitu. Terus saya berpikir ini kenapa ya kok sempet kayak gini gitu. Terus dulu sempat studi kecil-kecilan sama teman-teman, kira-kira kenapa kayak gitu. Cuman waktu itu masih belum terlalu serius. Nah kemudian setelah mulai kerja, agak sedikit ditenggalkan sampai 2011 saya penelitian terkait dengan mikroplastik. Ini apa sih kok sesuatu yang baru gitu. Nah pada saat itu kan belum ada informasi terkait hal tersebut. Nah, kebetulan saya dulu ikut fellow sama teman-teman di luar dan mereka memperkenalkan terkait dengan mikroplastik. Nah, kemudian ketika saya tahun 2015 bergabung di LIPI, saya dulu sebenarnya penelitiannya lebih banyak ke arah logam berat. Eh, Mikroplastik dulu pun karena masih metodenya masih belum clear, akhirnya saya tinggalkan. Nah, 2015 saya pikir kalau semuanya terkait dengan logam berat, kenapa tidak saya shifting nih ke bidang yang lain dan akhirnya saya coba deh ke karena kan namanya peneliti ya akhirnya kita coba ya udah deh kita ke bidang mikroplastik aja dulu kita coba metodenya pelan-pelan dan kasarnya itu tuh kayak kecebur di kolam persampahan dilelahnya sampai sekarang sudah mau 11 tahun malah di sana terus gitu. Tapi bukan berarti meninggalkan pencemaran yang lain yang ternyata memang si plastik ini juga berkaitan sama pencemar yang lain. Mungkin nanti kita bisa lihat. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya izin langsung paparan yang ada di sini. Kita bisa lihat ini yang kami ambil sekitar hampir 2,5 tahun yang lalu lah. Hampir 2 tahun yang lalu. Ini Agustus 2024. Sekarang April 2026 hampir 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 3 tahun, hampir 2 tahun. Ini di Banyuwangi pada saat itu kami melihat sampah plastik itu banyak sekali. Ini kebetulan saya sama tim kami kita melihat jumlah sampahnya itu ada berapa banyak sih gitu. Nah, tapi sebelum kita berbicara ke sana, memang kita harus lihat gitu pengelolaan sampah yang ada di Indonesia itu ya kita harus berkaca. Tadi sudah disinggung sedikit sama Pak Duan bahwa kita tuh kebanyakan ke TPA. Nah, ini yang terjadi di TPA kita mau itu ada TPA-nya sanitary landfill, mau itu control landfill, kemudian open dumping. Gitu. Tapi memang kebanyakan yang ada di Indonesia yang terjadi itu seperti ini gitu, tumpukan sampah di mana-mana, mau itu ilegal ataupun formal dan lain-lainnya ya semuanya ya seperti ini gitu. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan TPA, ternyata kalau berdasarkan dari datanya KLH dari SPSN itu hampir 70%, 69,6% itu open dumping. Jadi datang dari sumber diangkut datang ke TPA kemudian dibuang. Udah selesai gitu. Nah, yang seharusnya kita tuh punya sanitary landfill yang berdasarkan dari Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 2008, pokoknya udah kenapa saya jadi tiba-tiba lupa. Ini harusnya kan sanitary landfill kewajibannya, tetapi yang baru ada tuh ternyata baru 1,1% gitu. Bahkan kalau data dari KLHK sendiri itu dinyatakan bahwa rata-rata sampah yang tidak terkelola itu sampai 99,77%. Ini sangat besar sekali. Nah, kalau ini tuh akhirnya kita bisa bilang sistemnya dari persampahan ini sama sekali tidak berjalan. Dan kemudian ada ketimpangan wilayah. Kalau yang ada di Pulau Jawa, di kota besar itu sistemnya jauh lebih baik karena memang anggarannya ada. Sedangkan yang ada di semakin jauh, semakin wilayah ke pedesaan dan lain-lain,
dia sama sekali nggak jelas gitu loh. Ini pengelolaannya gimana? Akhirnya pembuang sampah sembarangan dan lain-lain gitu. Nah, akhirnya yang terjadi kan kita sudah tahu nih kalau selain persampahan yang ada di perumahan itu ada tong sampah dan lain-lain. Memang ada kayak gini, tapi ujung-ujungnya ya nanti akan kembali ke sini gitu. Jarang sekali ada yang melakukan perbaikan sistem dan lain-lain. Ada pemilahan juga pun jarang. Dan akhirnya kalau misalnya pada saat waktu tertentu, pada saat libur akhir tahun, pada saat Natal tahun baru atau misalnya Idul Idul Fitri misalnya, akhirnya yang terjadi itu seperti ini. Sampah itu numpuk sama sekali dan ujung-ujungnya warganya akhirnya berpikir, ya udah lebih baik we have to get rid of it. Gitu. Kita lebih baik kita singkirkan dengan cara apa? Ya kebanyakan kayak gini, ini dibakar. Gitu. Nah, ini sangat salah sekali kalau udah kayak gini. Tapi memang ini fakta yang terjadi. Bahkan kalau berdasarkan data, sebagian besar sampah kita, karena tadi 99,77% itu kalau berdasarkan data SIPSN KLHK itu tidak terkelola, ya sebagian besar itu dibakar. Kalau nggak dibuang ke tanah kok ke taman ke tempat yang secara ilegal dan akhirnya ujung-ujungnya dibakar kalau nggak dibuang ke sungai dan lain-lain gitu. Nah ini memang contoh yang terjadi nih. Em, Kalau misalnya ini gambarnya udah berapa kali viral videonya dan memang ini banyak sekali ada di internet dan lain-lain, kita memang menyadari bahwa ini satu problematika besar untuk sampah pengelolaan sampah yang ada di Indonesia ya orang ujung-ujungnya kayak begini gitu ya karena kenapa karena memang secara sistem kita waste manajemennya memang kurang bagus gitu. Nah, ketika kita berbicara ke sana, berapa banyak sebenarnya kalau misalnya memang yang bocor nih, misalnya katakanlah dari kejadian ini dan langsung dan lain-lain. Karena sebenarnya jumlahnya itu kecil. Kalau kita bandingkan dengan jumlah sampah yang dihasilkan oleh kita setiap harinya, sebenarnya kurang lebih sekitar 6, datanya juga beda-beda sih. Antara 66 juta ton sampai 75 juta ton per tahun. Dan itu sebagian besarnya lebih dari 60% adalah sampah organik. Sampah plastiknya itu per daerah beda-beda. Bisa ada yang 18%, ada yang 20%, ada yang 8%, itu tergantung kecil-kecil. Tetapi memang berdasarkan dari data yang ada, ini berdasarkan dari 4 instansi kurang lebih. Jadi dulu ada National Plastic Action Partnership, kemudian ada dari World Bank, kemudian ada dari kami di LIPI. Ini menggunakan metode yang berbeda-beda. Tetapi ini dalam range yang sama. Nah, data yang terakhir memang kalau untuk baseline tahun 2018 itu oleh tim nasional koordinasi tim koordinasi nasional penanganan sampah laut itu kurang lebih 615 ribu ton. Nah, 600 ribu ton itu sebenarnya seberapa banyak? Kalau misalnya mau kita lihat nih, kalau yang ada di sini, saya belum pernah ke Mesir, tapi kurang lebih dia ini kalau kita tumpuk per tahunnya itu sampah plastik yang bocor ke laut itu 6 kali piramida Giza. Jadi ada 6 kayak gini. Ini tuh sangat banyak sekali gitu loh. Nah kalau kita ibaratkan yang ada di Indonesia, kalau kita jajarkan nih kurang lebih satu lapangan bola, kemudian tingginya itu 3 kali lapangan Monas. Lapangan Monas 3 kali Monas. Monas itu tingginya sekitar 130 meter. Kali 3 berarti kan sudah sekitar 390 meter, hampir 400 meter. Ini ditumpuk banyak sekali gitu kan. Ya itu fakta yang terjadi di dunia ini di Indonesia dan akhirnya dia sampahnya itu kebocoran ke laut gitu. Nah, ketika kita berbicara hal ini, sebenarnya kabar baiknya adalah sampah yang ada plastik yang ada di Indonesia yang bocor ke laut itu mengalami penurunan gitu. Mulai dari nomor 19 ribu ton sampai tahun 2023 ini sebenarnya ada data yang terbaru, cuman ini masih belum resmi dikeluarkan sama TKNPSL, tetapi memang angkanya itu turun kembali menjadi sekitar 300 ribu ton. Ini kabar yang bagus sekali sebenarnya. Dia menurun sekitar 40%-an dari 6 tahun. Tapi kita lupa, kalau misalnya ini sampah ini turun sampai 40%, dia tetap mengakumulasi kan, dia tetap mengakumulasi, akhirnya kurang lebih dalam waktu 6 tahun. Sebenarnya sampah plastik yang terakumulasi di eh, pesisir Indonesia, di laut Indonesia, bahkan tersebar sampai Samudra Hindia dan lainnya, nanti kita akan lihat di sini, itu kurang lebih sekitar 5 juta ton, 5,5 juta ton. Yang ini kalau misalnya kita ibaratkan, ini bisa dibilang 100 kalinya GBK. Cuman saya belum naruh di sini. Dia kalau 100 kali GBK, GBK kan tingginya lumayan tinggi ya, 100 meteran. Kemudian kalau misalnya kita tumpuk, ya ada banyak gitu. Bahkan kalau berdasarkan secara kasar, kita bisa bilang satu kecamatan yang ada di Jakarta itu tertutup oleh sampah dengan 5,5 juta ton. Satu kecamatan tingginya itu sekitar satu rumah, sekitar 5-6 meter. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana sebenarnya kerugiannya gitu. Cuman ya kebanyakan kan kita nggak tahu karena kan kita nggak ngelihat gitu. Nah, ketika si sampah ini bocor ke laut,
yang tadi jumlahnya 5,5 juta ton dalam waktu 6 tahun tersebut, atau misalnya sekitar 600 ribu ton, atau misalnya sekarang 300 ribu ton, ya yang terjadi itu kayak gini, dia menyebar. Jadi tahun 2021 kami mendapatkan data dari CLS Agro yang dari Perancis yang bekerja sama dengan KLHK, dan KKP, dan juga Kemenko Maritim waktu itu melepaskan 10 drifter atau 10 alat tracker yang dilepaskan dari Sungai Cisadane. Ternyata yang menarik adalah memang dari 11 itu 9 itu maaf, bukan 9, 8 itu ada di wilayah lokal yang ada di pesisir utara Jawa dan juga sampai ke Kepulauan Seribu. Satu itu ada di Enggano di sini. Kemudian yang menarik, dua drifter itu dalam waktu 6 bulan dia berjalan langsung dalam tanda kasar menuju Samudra Hindia. Nah, bisa kita lihat di sini dekat dengan Madagaskar, dekat dengan Maladewa dan lain-lain gitu. Nah, pada tahun 2015, saya kalau misalnya yang pernah mendengar cerita saya ini sama, 2015 saya sempat ngobrol sama kolega saya di Afrika Selatan. Dia bilang, Reza, we found your plastic Indonesian plastic made bottle. Sorry, di Indonesia, saya menemukan plastik botol yang made in Indonesia. Terus ada beberapa kertas plastik yang dari Indonesia. Nah, pada saat itu saya berpikir, enggak lah, itu kayaknya memang bukan berasal dari Indonesia, itu kayaknya tadi transportasi laut. Tapi kalau lihat ini di bulan apa namanya, di tahun 2021, 2022, ini ternyata dalam waktu 6 bulan sudah sampai sini, dan waktu 12 bulan itu memang sudah mendekati wilayah Afrika Selatan, dan bahkan waktu 14 bulan dia sudah berpindah ke Samudra Atlantik Selatan. Jadi memang bisa kita bilang ketika dibuat modelnya oleh kolega kami juga si Van Vogt, dia sebenarnya mau ngeliat dari sampahnya dari si Silas itu dari mana, ternyata memang sebagian besar itu berasal dari sini gitu. Bahkan ada beberapa kolega kami juga yang dari Australia, ketika mereka melakukan penelitian di Christmas Island, Cocos Keeling Island yang ada di sini, mereka menemukan juga botol-botol yang ada di Indonesia, yang memang made in Indonesia gitu. Termasuk ketika tahun 2000, saya agak sedikit lupa. Tapi pada saat itu kami melakukan ekspedisi laut yang ada di selatan Jawa. Pada saat itu sebenarnya tujuannya untuk mencari spesies yang baru yang ada di laut gitu. Nah, tetapi ternyata ketika sudah didapatkan di kedalaman 2000 meter di sini, ditemukan sejenis spesies baru dari krustase atau kepiting-kepiting lah, sejenis kepiting itu. Dia hidup di 2000 meter dan dia hidup di sampah plastik yang ada di sini. Apakah sampah plastiknya berasal dari Indonesia? Bisa jadi. Atau misalnya sampah berasal dari wilayah lain? Bisa jadi. Tapi yang jelas di wilayah ini, dia itu wilayahnya kompleks. Sampahnya bisa masuk, bisa keluar, tapi memang lebih banyak keluar. Nah, kita sebenarnya ya, well, kind of a bless of on these guys ya. Jadi sampah yang ada di sini itu um, sampah yang dihasilkan dan kemudian terbuang itu dia akan lepas. Tapi kita harus ingat kalau misalnya sampah-sampah yang ada di sini kan dia akan mengganggu ekosistem laut, terumbu karang dan lain-lain. Padahal sebagian besar masyarakat kita itu juga memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan laut. Jadi kalau misalnya laut kita terganggu oleh plastik, maka kehidupan ekosistem laut juga akan terganggu. Seperti itu. Nah, ini kurang lebih dampak sampah plastik yang pertama. Tapi ini memang case-case-nya di paus, misalnya katakanlah di minke whale, paus minke yang ada di Skotlandia, dan ternyata dia terjerat oleh jaring nelayan. Nah, kemudian ini dilanjutkan, bahkan ada yang di paus sperma yang ada di apa namanya, laut Mediterania juga, dia mati terdampar ketika dibuka isi perutnya. Ini sangat banyak sekali isi pakaian bekas gitu. Nah, apakah ini juga berkaitan dengan yang ada di Indonesia? Bisa jadi gitu. Cuman kita kan jarang yang ada melakukan. Nah, sayangnya tahun 2015 ketika salah satunya ada paus sperma juga yang mati terdampar. Saya nggak tahu sakitnya mulai dari mana, tapi bisa jadi memang ada di perairan Indonesia dan terdampar di perairan Singapura. Yang terjadi adalah mereka menemukan bahwa di dalam isi perut dari paus sperma yang terdampar di Singapura itu kurang lebih kayak gini. Dan ini sekarang ada di National History Museum-nya Singapura. Dan ini bisa kita lihat, ini ada brand-brandnya, brand-brand Indonesia gitu. Ya nggak usah disebut lah, tapi gelas plastik kayak gini kan cuma ada, kalau nggak di Indonesia, nggak ada lagi gitu. Dan memang ini fakta yang terjadi gitu. Dan begitu juga ketika tahun 2018 ya, ada sampah plastik yang ditemukan dan bukan sampah plastik, paus juga yang mati di Wakatobi, dan kurang lebih 6 kilo plastik itu ada di dalam perutnya dari ikan paus juga ya. Bukan ikan paus, paus. Karena itu bukan ikan. Paus juga di sana, ini bisa kita lihat hampir 6 kilo.
Kalau berdasarkan dari WWF ini menyatakan paling banyak itu plastik yang keras, ada botol plastik, ada sendal jepit, kita bisa bayangkan kok bisa ini. Akhirnya mereka stres. Mungkin penyebab kematiannya bisa jadi banyak. Tetapi yang jelas ketika ada kayak gini kita bisa bisa katakan bahwa si hewan-hewan laut itu tidak bisa membedakan mana makanan, mana plastik. Kenapa? Karena memang dia ini sudah ditempeli oleh material-material organik sama bakteri dan lain-lain. Akibatnya dia tumpukan bau aromanya itu sama seperti makanannya gitu. Nah, ini contohnya juga kalau yang tadi yang ada di laut ini yang ada di darat yang membuktikan bahwa memang sama sekali tidak bisa membedakan mana makanan dengan plastik. Jadi bisa kita lihat ini ada kambing yang hidup, kemudian yang memakan plastik, kemudian ini ada eh, ayam yang mau makan styrofoam dan lain-lain. Bahkan buaya sekalipun ini yang kami dapatkan dari kolega kami di Jamaika, dia ada kantong kresek yang ada di sini. Loh kok bisa? Gitu. Ya karena tadi itu si plastik itu sudah ditempel yang material organik, kemudian ada banyak apa namanya hewan renik yang ada di sana, yang itu berakibat oh ini aromanya sama nih, ini makanan kita. Kalau kita memang masih bisa membedakan, tapi kalau binatang-binatang lain itu nggak bisa sama sekali gitu. Ya susah. Nah, bagaimana kalau misalnya nanti lama-lama si plastik itu semakin kecil gitu. Nah, ini contohnya juga ini tahun 2023 kami dapatkan foto dari Antara. Jadi kan banyak ya kalau misalnya nelayan-nelayan pantai itu mereka melepaskan jaring berapa puluh meter kemudian nanti ditarik beramai-ramai. Yang kalau zaman dulu itu sebenarnya ikannya itu jauh lebih banyak. Oke, mungkin misalnya ada campuran lamun atau misalnya kayu dan lain. Tapi bisa kita lihat di sini, loh kok sampah plastiknya lebih banyak. Itu kan jadi satu problematika tersendiri gitu buat kita. Apalagi kalau misalnya dikatakan bahwa di Indonesia sendiri, di Indonesia tahun 2015 itu keluar pernyataan bahwa tahun 2050 nanti secara biomasa ikan itu jumlahnya akan lebih sedikit dibandingkan jumlah sampah plastik yang ada di laut. Kalau sekarang seharusnya berbandingnya 1 banding 1. Tapi kalau ngelihat ini, oh jumlah ikannya secara proporsi lebih sedikit daripada plastiknya itu sendiri. Jangan-jangan Indonesia malah lebih banyak. Karena tadi pengelolaan sampahnya memang kurang baik gitu. Nah, akibatnya apa? Kalau tadi secara ekologi ini sekarang kurang lebih secara ekonomi lah. Ternyata kalau misalnya secara ekonomi per tahun itu kita kehilangan 300 triliun akibat sampah plastik. Ini hitungan kasar ya. Dan itu pun bukan kehilangan karena ada ada yang korupsi dan lain-lain, tapi lebih ke arah fungsi ekologisnya menghilang, fungsi apa kesehatan, kemudian dan lain-lain gitu. Ini ternyata tinggi. Bahkan kalau misalnya kita lihat 2018-2023 karena ini terakumulasi sangat banyak, kita kehilangan hampir 2000 triliun. Ini kerugian yang sangat besar sekali akibat sampah plastik yang tidak kita kelola dengan baik gitu. Nah, sayangnya kabar buruknya ketika sampah plastik ini dia masuk ke lingkungan, dia akan terpapar sinar matahari, ada gesekan dan lain-lain, dia ukurannya hanya semakin kecil. Bisa dilihat yang ada di sini. Nah, jadi plastik itu tidak hilang, hanya semakin kecil saja, semakin kecil, semakin kecil. Ya, semakin kecil satu material si plastik ini, akibatnya dia akan bisa masuk ke dalam tubuh lebih cepat. Mau itu yang ada di hewan, yang ada di tumbuhan, termasuk yang nanti ada di manusia. Yang ada di tumbuhan bahkan nanti ukuran bisa jadi lebih kecil lagi gitu. Tapi yang jelas ini merupakan satu satu fakta yang kita sebut kalau misalnya dari plastik ini plastik mikroplastik atau bahkan lebih kecil lagi namanya nanoplastik yang ukurannya kurang dari 1 mikron, dia akan lebih cepat masuk ke dalam tubuh. Yang pertama, kita bayangkan dulu kalau misalnya kita secara tidak sengaja makan kayak gini. Hmm, Tapi ukurannya hanya semakin kecil. Kalau bawa sperma kan ini yang dia panjangnya misalnya katakanlah 10 meter. Ini yang ketemu kecil. Berarti kan kurang lebih sama. Ini kita makan nih. Kalau kita bayangkan makanannya seperti ini, kan jadi kerugian besar buat kita sebenarnya. Karena ada masalah kesehatan dan lain-lain. Gitu. Nah ini dampaknya kalau misalnya ke manusia, kalau tadi secara ekologi mengganggu dan lain. Yang jelas kalau misalnya mikroplastik atau plastik itu masuk ke dalam saluran pencernaan, yang terjadi pertama adalah dia akan mengalami gangguan apa namanya eh, pencernaan karena dia merasa selalu kenyang atau bahkan kalau di paru-paru dia merasa kayak penuh. Padahal sebenarnya tidak. Bisa jadi kalau saya balik lagi sama kasus kayak seperti yang ini. Dia merasa selalu kenyang, nutrisinya tidak ada, akhirnya tidak bisa menjalankan buat metabolisme. Nah, di sisi lain, karena mikroplastik ini, dia sifatnya itu unik. Dia memiliki, um, kalau disebutnya itu kayak non-polar, jadi bisa menjadi tempat penempelan um,
material organik karena dia sebenarnya organik kan berasal dari minyak bumi juga kan kebanyakan. Dia setelah ditempeli material organik ditempeli juga oleh mikroba, bakteri dan lain-lain. Nah, termasuk bakteri patogen dan lain-lain. Makanya bukan nggak mungkin kalau kami beberapa saat yang lalu itu, bukan beberapa saat, hampir 2 tahun belakangan ini kami diskusi sama teman-teman internis, ahli paru dan lain-lain. Kita tuh sama-sama punya satu teori kesimpulan gitu, hipotesis. Hipotesisnya itu apakah sekarang penyakit-penyakit kanker, tumor, itu salah satunya akibat mikroplastik yang ada di udara kita, mikroplastik yang ada di laut, yang tidak sengaja kita makan, yang ada di air dan lain-lain. Itu kan bukan nggak mungkin gitu. Makanya dampaknya itu di sini besar sekali. Memang ini dampaknya juga dikajinya itu belum secara total. Karena kan sekarang masih step by step ya. Tapi yang jelas ini akan sangat mengganggu. Nah, kenapa ini nanti kalau misalnya si plastik ini dia semakin kecil ukurannya, kemudian menjadi tempat penempelian mikroba dan lain-lain, akibatnya dia bisa menjadi, maaf, selain mikroba tadi bisa menjadi tempat penempelian juga polutan-polutan yang lain. Belum lagi nanti ditambah di dalam plastik itu sendiri ada material aditif atau bahan tambahan. Makanya yang paling gampang pewarna, sinar UV dan lain-lain. Nah, akibatnya ini tuh kompleks. Mikroplastik kita udah ketahui ada di ASI, ada di saluran pencernaan, ada di saluran pernafasan, ada di, mohon maaf, di sperma, di otak. Nah, ini tuh gangguannya itu gangguan besar sekali. Ini memang skalanya, studinya itu baru ke hewan uji biasa, belum ke arah manusia. Tetapi ini jadi satu tantangan besar buat kita. Ini loh ada gangguan yang tidak kita lihat, yang ternyata nanti bisa muncul dan kemudian akhirnya mengganggu kehidupan manusia. Gitu. Ini besar sekali. Nah, kemudian ini tadi sudah kami sebutkan juga, ternyata memang masuk ke dalam otak, kemudian tertinggal ada di sini, gitu. Nah, kalau berdasarkan dari hasil kajian itu sendiri, em, WHO itu menyatakan antara 70.000 sampai 121.000 partikel mikroplastik itu masuk ke dalam tubuh. Mau itu lewat pernafasan, makan, dan lain-lain. Tapi yang jelas ini udah banyak sekali. Dan kayak tadi saya bilang, lebih ada kemungkinan kalau ukuran plastiknya itu semakin kecil, dia bisa nempel di kulit dan lain-lain. Akhirnya bisa masuk. Tapi itu ukurannya nano. Nah, ini memang butuh kita kajian lagi. Nah, kalau bahkan dari sini di gambar ini kita bisa lihat bahwa mikroplastik yang memang kita buang secara sembarangan dan lain-lain ketemu ada di plasenta janin di hari-hari bayi, misalnya kayak gitu. Dan itu kompleksitasnya makin di sini makin lebih besar gitu. Nah, ini salah satunya juga memang kalau ini dampaknya bukan dampak si plastik ya, tapi lebih ke arah bahan aditif materi apa plastiknya gitu. Jadi ya bisa dibilang eh, plastik sendiri kalau misalnya memang dia ada material yang namanya petalas, dia bisa mengganggu karena kan dia sifatnya itu em, mengganggu hormon, hormon endokrin disruptor, dan dia salah satunya bisa membuat organ vital laki-laki itu mengecil gitu karena memang secara metabolisme tuh akhirnya maaf, secara hormonal dia kan bisa mengganggu hal tersebut, termasuk kalau misalnya semakin banyak yang masuk ke dalam tubuh wanita, misalnya katakanlah dia bisa mengganggu kesuburan juga. Jadi kita harus berpikir lebih panjang terkait dengan penggunaan plastik itu sendiri gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan ini sebenarnya saya yakin kalau misalnya dari Perbasi cukup banyak yang sudah bisa melakukan, dan saya yakin di sini seharusnya sudah melakukan ini semua ya. Udah banyak nih, ada reduce, reuse, repair, recycle, recover, dispose. Ini paling buruk nih. Tapi yang paling kita bisa lakukan sebenarnya ini. Plastik itu satu material yang dia itu manfaatnya sangat banyak. Bukan berarti dia harus dihentikan kalau buat saya pribadi ya. Yang harus dilakukan adalah manajemennya. Kenapa? Karena tahun 1800-an ketika inventor-inventor itu menginvent atau mencari material apa yang bisa menggantikan kertas, yang daripada mereka motong pohon lebih baik kita pakai satu material yang bisa didaur ulang, yang bisa dipergunakan terus-menerus gitu. Tapi faktanya sekarang si plastik itu justru lebih banyak reproduksi dari baru dan lain-lain. Nah, mumpung sekarang nih, eh, ya kayak bless in disguise sih, bukan berarti sekarang saya mendukung perang, tetapi sekarang kan kita tahu ada perang antara Amerika dengan Iran, yang akhirnya Iran itu menutup Selat Hormuz dan bisa jadi nanti eh, yang ada di selatan, selat apa sih namanya saya lupa, pokoknya antara Somalia sama Yaman itu nanti akan ditutup juga. Nah, pada saat itu kondisi minyak, harga minyak bisa jadi kan tidak terkendali. Nah, kalau dari sisi plastik,
Saya pikir ini salah satu step awal nih. Gimana kalau kita lebih bijak dalam mengkonsumsi plastik? Kenapa? Karena plastik-plastik, terutama plastik yang sekali pakai yang memang harganya rendah, lebih baik kita hindari dulu deh. Makanya kita ada di sini. Harganya sudah lebih mahal sekarang, kemudian lebih berbahaya lagi. Nah, yang jadi problem kalau misalnya nanti semakin lama harga minyak bumi semakin tinggi, harga plastik juga nanti kan akan semakin melambung tinggi nih. Ini ada dua sisi mata uang lah kita bayangkan. Yang pertama, bisa jadi nanti kualitas plastik akan jadi jauh lebih 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 bagus karena bisa didaur ulang, bisa dipergunakan dan lain-lain. Ini justru malah lebih bagus yang seperti ini. Tapi di sisi lain, kalau si sampah plastiknya ini menjadi eh, yang dibuatnya lebih tipis, lebih murah, lebih kualitasnya lebih rendah, itu justru akan lebih mudah menjadi mikroplastik dan lain-lain gitu. Yang itu yang nggak kita pengen gitu. Atau ya udahlah kita lebih baik hemat saja menggunakan plastik. Toh kita 40 tahun yang lalu bisa melakukan hal tersebut. Toh zaman nenek kita nggak banyak pakai plastik dan lain-lain kemana-mana. Kalau misalnya kita mau beli bakso, makanan, soto dan lain-lain, kita kan bawa kotak makanan dan lain-lain. Nah, kalau saya sendiri karena saya lagi di luar nih, kita kan lagi bawa tumbler apa namanya eh, bawa kotak makanan dan lain-lain gitu. Itu kan jadi jauh lebih bagus. Ini sekarang udah saat yang pas. Lebih baik kita mengurangi gitu. Andai kata misalnya nggak bisa, udah kita menggunakan ulang. Tapi menggunakan ulang bukan berarti katakanlah kita ada kantong kresek. Kita gunakan sampai kalau bisa 100 kali, 200 kali itu sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya bisa, ya kita misalnya kalau belanja bawa tas sendiri. Kalau misalnya sekarang memang ada goodie bag misalnya, walaupun memang ada komplain banyak kita ada goodie bag setiap apa minimarket nawarin goodie bag, akhirnya kita numpuk, akhirnya kita buang. Ya memang itu salah juga, itu juga jadi plastik gitu loh. Nah memang harusnya kita gunakan terus-menerus dan kalau bisa goodie bag itu atas di tas kita ada selalu goodie bag. Nah kebetulan di tas saya sekarang ini lagi ada goodie bag, cuma saya susah nyopotnya. Tapi yang jelas harus ada di sini semuanya gitu. Atau kalau misalnya ada rusak ya kita perbaiki. Kalau misalnya nggak bisa, di recycle. Nah, recycle dengan cara gimana? Bisa kita ke TPS 3R, bisa kita ke bank sampah dan lain-lain. Supaya kita bisa mendaur ulang mereka. Termasuk kalau misalnya kita mau, maaf, kalau itu mau recover, kalau misalnya mau produk dan lain-lain. Nah, ini sudah banyak sebenarnya melakukan. Misalnya dari Parompong melakukan kantong kresek yang nanti diubah menjadi satu apa namanya konblok misalnya atau sejenisnya atau misalnya dari tadinya puntung rokok dari konblok juga atau misalnya dan lain-lain. Tapi yang jelas ini yang paling berat. Cuman sayangnya kita sekarang masih dispos semuanya gitu. Ini sebenarnya paling sedikit. Tapi ini bisa loh sebenarnya dilakukan. Nah, yang pertama bisa kita lakukan tentu kalau di farmasi saya yakin. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ada yang belum tahu, yang jelas kita harus memilah itu dari rumah. Kenapa? Karena lebih dari 60% sampah yang kita hasilkan sebenarnya adalah sampah organik sisa makanan, potongan daun, rumput, dan lain-lain. Dan ini bisa kita lakukan. Ini paling enggak kita ini dulu deh, buang organika dulu, nggak usah kita campur atau misalnya kita jadikan kompos dan lain-lain. Sisanya kalau misalnya plastik, kalau bisa dipilah lebih bagus, minimal jadi nanti dua lagi ada plastik, ada minimal pertama organik sama non organik dulu. Tapi kalau misalnya nggak bisa, kalau misalnya udah bisa dilakukan, katakanlah dalam 1 tahun, kita step lagi naik. Ada yang plastik biasa, ada yang kaca, ada yang kardus. Ini akan jadi jauh lebih bagus. Tapi nanti kalau misalnya kayak gini, tak biasanya akan ada komplain. Saya sudah melakukan pemilahan, tapi sama petugas pengambil sampahnya nanti disatuin lagi. Iya, karena memang petugas sampahnya belum tentu paham. Nah, kebetulan kalau di tempat kami tinggal, petugas sampahnya tuh malah lebih senang kalau dikasih kayak gini. Kenapa? Karena ini tuh bisa dijual. Si kaca juga bisa dijual. Memang kalau plastik belum tentu semua bisa dijual, tapi paling tidak mereka sudah melakukan pemilihan hal tersebut. Kenapa? Karena mereka mendapatkan penghasilan tambahan dari sana. Nah, untuk mendapatkan penghasilan tambahannya, salah satunya dengan bank sampah ini. Gitu. Memang bank sampah itu sifatnya itu kasihan kalau buat saya. Mereka volunteer, kemudian ya seharusnya kalau berdasarkan Permen LH, cuman saya lupa nomor berapa itu tuh harusnya ada insentif dari Pemda. Tetapi tidak seluruh Pemda itu memiliki kemampuan untuk membayar insentif tersebut gitu. Nah, tapi ini makanya saya coba jempol sama teman-teman yang ada di bank sampah dan lain-lain, termasuk saya pun kalau yang ada di Forfasi. Ini loh paling tidak ini sesuatu yang bisa kita hasilkan, bisa kita lakukan. Kalau masalah uangnya nanti ada secara eh, sisi tambahannya lah kayak gitu kurang lebih. Walaupun sebenarnya nanti Pemda bisa melakukan sesuatu setelah ada perbaikan sistem, kemudian nanti misalnya katakanlah ada EPR, kalau Bapak Ibu pernah mendengarnya EPR, Extended Producer Responsibility atau tanggung jawab produsen yang diperpanjang, dia seharusnya bisa mengambil kembali nih produk-produk, misalnya katakanlah ada botol plastik, gelas kaca, dan lain-lain,
Kalau misalnya produsennya itu yang memproduksi itu dari bank sampah atau misalnya TPS 3 bisa menjual ke sana, kemudian untuk perbaikan sistem yang ada gitu. Itu jadi kayak simultan, jadi nggak bisa eh, berdiri sendiri. Sekarang harus milah dari rumah, kemudian nanti ke bank sampah. Nah, kemudian berikutnya adalah, kan contoh nih, ini mulai dari TPS, TPST, yang di Mulyo Agung ini saya selalu bawa kemana-mana. Biasanya mereka tuh selalu selalu jadi percontohan secara nasional. Bahkan mereka ini yang kalau misalnya tadi 100 ton lah kasarnya sampahnya itu, mereka tinggal 16 ton aja sampai ke TPA, dan ini pun yang sudah memang diolah dan ini sudah disepakati sama warga. Nah, ini memang dikelola awalnya sama PU. Nah, dari PU ini mereka mendapatkan keuntungan juga, pekerjanya dapat, warganya juga dapat gitu. Nah, yang berikutnya ini kan baru level TPST. Gimana kalau level kota? Saya baru mendapatkan satu contoh ya, mungkin terlepas dari misalnya katakanlah Jakarta yang memang punya anggaran yang cukup, Surabaya punya anggaran yang cukup, tapi ini contohnya ada di Banyumas. Banyumas dengan anggaran yang sangat rendah, tapi mereka berhasil mengelola sampah mulai dari rumah. Bahkan mereka dikatakan residunya itu yang datang ke TPA itu sekarang hanya tinggal 8%. Tapi itu sampai 2 tahun yang lalu ya. Yang sekarang ketika sudah ganti bupati saya masih belum tahu. Mudah-mudahan tetap dan bahkan bisa jadi lebih 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 baik lagi pengelolaan sampahnya ada di sana. Tapi intinya ini sebenarnya bisa kalau masyarakatnya bisa. Kemudian eh, secara sistem dari bank sampah sudah ada, dari TPST sudah ada, didukung sama pemerintah. Kemudian nanti ada buat pendanaan dan lain-lain, ada yang namanya IPR lagi. Nanti IPR, nanti mudah-mudahan, misalkan lagi digodok nih secara regulasi, mudah-mudahan nanti bisa ke IPR mini, ke IPR yang ke masing-masing Pemda. Mudah-mudahan itu bisa dilakukan gitu. Nah, tapi yang jelas ini butuh bantuan semua pihak. Kita bagaikan satu meja yang punya empat anak meja, ada masyarakat, ada pemerintah, ada industri, ada di riset, dan lain-lain. Kalau misalnya salah satu mejanya ini nggak berjalan, buruk, mau apapun kondisinya, sama kayak pengelolaan sampah juga gitu. Gitu. Baik, berikutnya, kalau misalnya memang kita mau melihat tidak hanya di sistem yang ada di sana, tetapi yang jelas di apa namanya di ini butuh keberlanjutan. Kalau misalnya kita butuh keberlanjutan, ya jelas kita harus menurunkan ke generasi yang setelah kita. Mungkin tidak seluruh orang yang ada lebih tua itu bisa melakukan, belum tentu mau dan lain-lain. Tapi yang jelas ke sekolah dan lain-lain. Tahun 2009 saya sempat ada kajian terkait dengan sekolah adiwiyata, sampah dan lain-lain. Di sekolahnya bagus, bahkan sampai sekarang juga di sekolahnya bagus. Tapi sayangnya memang banyak yang ada di rumah belum tentu melakukan hal yang sama. Dan mudah-mudahan ini bisa nanti didorong ke pemerintah. Ini loh yang bisa kita lihat, ada plastik yang bebas sampah, bisa ngelola dengan sampah dengan baik dan lain-lain. Gitu. Nah, kalau misalnya tidak, ya salah satunya bisa kita lakukan sebenarnya sama teman-teman dari Gen Z, Gen milenial yang awal dan akhir lahir gitu. Ini mulai dari yang dari luar, dari Boyan Slat yang di Ocean Clean Up, kemudian Greta Thunberg, ya kita tahu lah dia eh, hampir demo setiap hari karena untuk climate dan termasuk plastik, termasuk yang ada di Indonesia, ada Nina, ada Mbak Tenia, ada Mas Sano, dan sebenarnya ini banyak, termasuk paduan yang ada di sini gitu loh. Ini sebenarnya bisa loh, bisa melakukan hal ini gitu. Dan sebagai pesan terakhir, kenapa kita harus peduli? Ya, ujung-ujungnya sampah yang kita hasilkan, yang kita buang secara sembarangan, yang tidak kita kelola dengan baik, yang kita konsumsi secara tidak bijak, ya ujung-ujungnya akan kembali ke kita lagi. Jadi, mari kita baik kembali ke alam, kita lebih bijak dalam menggunakan plastik, supaya itu bisa berubah dan kita bisa mewariskan sesuatu yang bagus untuk generasi yang akan datang. Baik, saya rasa sekian yang bisa saya sampaikan, Pak Doan. Saya kembalikan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini luar biasa sekali ya paparan yang sudah disampaikan, paparan yang komprehensif nih oleh Pak Reza, Prof. Reza. Jadi dari awal tadi ya sudah ada data, bergeraknya dari data dari masalah terlebih dahulu, dan pada akhirnya kita lihat sampai ujungnya ke solusi. Jadi sebelum kita masuk diskusi, saya ingin mencoba izin menggarisbawahi beberapa poin Pak Reza. Tadi yang pertama itu sudah ada untuk sobat vokasi ya, yang konkret tuh riset ternyata di sampah yang di laut yang berdampak ke hewan-hewan tadi dan itu
bahkan sampai masuk ke mikroplastik itu sudah berdasarkan fakta riset. Jadi bukan sekadar gosip ataupun berita ya di media atau misalnya kita lihat ada eh, lebih ke narasinya kayak seperti sensasi. Jadi tidak sebatas itu, tapi itu sudah masuk ke titik sudah ada data dan fakta. Jadi kita bisa pelajari sama-sama. Dan ini nggak cuma PR Indonesia saya lihat, apalagi di tadi di Samudra Hindia itu ada grafik tadi Pak ya, yang ada sirkulasi dari ombak tadi itu bawa sampah dan itu menjadi refleksi besar bisa jadi yang di Madagaskar itu benar-benar bawa sampah kita. Memang tadi ada satu contoh dari temannya Malaysia, tapi kita nggak tahu apakah jumlahnya ternyata lebih banyak dari Indonesia. Nah, itu kita masih PR juga. Dan juga tadi saya catat, tadi ada beberapa data yang berbeda. Mungkin yang sobat formasi mungkin belum tahu kalau ada bagian dari pemerintah itu namanya TKN PSL yang khusus untuk menjadi tim yang harus bergerak cepat ya untuk menangani sampah laut. Jadi bisa kita kawal bersama ataupun bisa berkolaborasi. Mungkin ada pendekatan-pendekatan sobat motivasi yang khusus untuk sampah laut bisa aksi-aksi seperti apa yang tadi disampaikan Pak Reza. Kita bisa mengambil banyak sekali gerakan ataupun mengambil banyak sekali bagian untuk masalah ini karena masih panjang ya masalah. Dan terakhir, mikroplastik tadi benar-benar itu sangat mengkhawatirkan buat saya pribadi itu bahkan sudah banyak dampak kesehatan ya yang dibayangkan itu ke depannya sangat signifikan mempengaruhi penyakit-penyakit modern seperti kanker ya terutama itu kanker kita nggak tahu bahkan kita sudah menghirup dan oh iya sama satu lagi yang biasanya saya sampaikan juga izin share juga ini ad- ada sebagai informasi juga ada satu film namanya Pulau Plastik dan itu di Netflix bisa dicari teman-teman ya. Itu khusus untuk dokumenter, ini asli Indonesia juga, dari penggerak-penggerak juga. Kebetulan saya juga ada di dalam. Nah, jadi bisa dicek di dokumenter ini ada perjalanan plastik dari produksi dan juga sampai berakhir bisa di meja makan kita itu di ikan. Jadi sudah banyak sekali sebenarnya yang dilakukan tentang sampah laut dan mudah-mudahan ada solusi komprehensif ke depannya. Jadi seperti itu untuk menanggapi. Ya, jadi karena sudah ada paparan tadi dari Prof. Reza, kita masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilakan Bapak Ibu untuk raise hand ataupun di chat bisa. Sekaligus ini saya bacakan ada komen-komen. Oke, Pak Sigit Priambodo dari Tangsel ada. Selamat pagi Pak Sigit. Ya, siap Pak. Terus ya, ini ada kita juga menyampaikan di Forpasi Forum Peduli Sampah Indonesia bagi yang berminat menjadi relawan koordinator wilayah untuk mengorganisir apa isu persampahan di daerah bisa mendaftar di formulir dan ini Kak Lukman ini relawan untuk jadi koordinator ya. Siap ini selagi ada oke sudah ada yang resan ya. Di sini ada ini saya panggil Kak ya. Sandi Setiawani Tangsel. Ya, dipersilakan untuk Kak Sandi pertama. Silakan untuk menanyakan ke Prof. Reza. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, terima kasih Prof. Reza ketemu lagi sebelumnya di sesi Tangsel Climate Change ya, Prof. Reza ya. Cuman waktu itu karena banyak yang bertanya jadi belum berkesempatan izin sharing dan berdiskusi. Prof. Reza dan terima kasih Pak Hadohan dari Forpasi atas eventnya. Izin bertanya, Prof. Tadi kalau misalnya dari slide yang dipaparkan, meskipun kita berbicara sampah yang di hilirnya ialah bermuara ke laut, tapi tidak lepas bagaimana untuk pengolahan di hulunya seperti itu. Sehingga di sini kalau misalnya dilihat ialah pentingnya eh, perubahan kebiasaan sebetulnya ya dari masyarakat sebagai hulu dari sampah yang tadi kita diskusikan bersama. Di sini mungkin eh, bisa kita diskusi bersama ya karena saya kebetulan tinggal di Tangsel dan di sini ada gap yang terlihat jelas antara masyarakat Tangsel yang tinggal
di area katakanlah Bintaro dan juga yang non Bintaro seperti itu. Bisa dilihat bahwasannya terdapat gap knowledge, Prof. Reza. Di sini ada masyarakat yang mereka tuh sudah sadar dengan kepedulian terhadap sampah khususnya atau terhadap lingkungan umumnya, tapi mereka tidak tahu knowledge-nya seperti itu, bagaimana cara pengolahannya, pengangkutannya, dan lain sebagainya. Mereka hanya tahu mereka produksi sampah, kemudian diangkut, kemudian dibuang. Padahal kan ada skema-skema di dalamnya. Nah, kemudian di sini apakah bisa seperti tadi kembali yang disampaikan Pak Hadohoan di awal waktu penyampaian formasi, apakah sebetulnya bisa diterapkan regulasi ya, Prof. Dan Pak Hadohoan, regulasi yang bagaimana mencanangkan atau bisa menggerakkan masyarakat hingga level rumah tangga sih. Jika memang tidak sampai ke level rumah tangga, apakah bisa regulasinya itu sampai level minimal kelurahan, sehingga kelurahan di sini bisa menjadi komando bagaimana nanti masyarakat yang di bawah itu bergerak. Nah, karena kan dari kelurahan nanti akan bisa menggerakkan levelnya hingga RW dan RT, karena di sini bisa dibilang bank sampah itu alhamdulillah ada yang bergerak tapi ada juga yang tidak, Prof, seperti itu. Sehingga kalau saya bisa bandingkan di sini sebetulnya karakteristik masyarakat khususnya di daerah saya ini sifatnya masih cenderung menjadi makmum, bukan menjadi imamnya seperti itu. Sehingga jika mereka ingin bergerak harus ada orang yang menggerakkan, bahkan harus ada aturan yang mewajibkan seperti itu. Nah, ini mungkin menjadi PR bersama di mana memang seperti kita ketahui Undang-Undang 18 2008 kan sudah terlampau lama. Mungkin apakah bisa diperbaharui dan juga ada rumusan-rumusan peraturan hingga level di bawahnya yang dapat menggerakkan hingga masyarakat di level terendah, sehingga nanti ujung-ujungnya mulai dari pilah sampah kemudian pengolahan lainnya itu bisa terwujud. Seperti itu mungkin. Terima kasih Prof. Reza, Pak Hadovan. Siap. Terima kasih eh, Kak Sandi. Jadi tadi ada beberapa catatan. Mungkin langsung saja ya kita tanyakan ke Prof. Reza ya mengenai hal tersebut. Baik, baik. Terima kasih banyak, Mas Andi. Sebenarnya Mas Andi itu adik kelas saya di kampus dulu, ketemu di sini. Dan tadi juga saya sekaligus sambil baca di chat yang pertama. Mungkin ini pertanyaannya agak sedikit mirip ya, dari Bapak dari apa namanya eh Maluku Utara gitu. Jadi betul yang pertama yang jelas kalau dari saya nyatet nih, sampah yang ada di laut itu sebenarnya cerminan apa yang tidak selesai di darat gitu. Sebentar, saya matiin dulu. Di Tangerang Selatan itu kayak di Bintaro. Terus kebetulan saya sekarang lagi di sana dan kemudian non Bintaro itu bahkan sebenarnya di Indonesia kurang lebih sama. Ada yang sudah paham, ada yang masih mengandalkan, oh udahlah yang penting diangkut truk, kita nggak peduli mau itu dibakar, mau itu diapain, banyak yang nggak peduli. Jadi ini memang kayak tadi Pak Sandi bilang, ini menunjukkan kalau sistem ini belum menyentuh sampai level yang paling kecil sekalipun. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan regulasi, sebenarnya ini bisa diturunkan sampai level paling bawah. Termasuk kalau misalnya kayak tadi kan kita punya level yang di undang-undang, kemudian ada dari peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, peraturan bupati, sebenarnya sampai Perdes itu kan juga ada kan, gitu. Nah, tapi kuncinya ini bukan nambah aturan baru atau upgrade, karena sebenarnya kalau buat saya tuh kita di pemerintahan tuh kita tuh jago buat bikin regulasi gitu. Tapi kalau misalnya mau, yang kurang di sini adalah mengimplementasikannya itu sendiri atau kita mempertegas nih di aturannya karena sebenarnya di sana sudah ada aturan itu sebenarnya operasional yang terasa di lapangan. Misalnya kayak kewajiban untuk pemilahan dari sumber kan sebenarnya kalau 3R itu kan sudah ada kan gitu itu sudah clear gitu tapi belum ada kewajiban belum ada yang melakukan ini loh yang harus melakukan gini 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 gitu nah itu memang belum ada terus kemudian harusnya ada penguatan peran RT sama RW memang ini sebenarnya agak sedikit serba salah sih karena RT sama RW ini kan bukan menjadi bagian resmi dari pemerintahan kan nah, itu juga kebanyakan volunteer andai kata dibayar pun kebanyakan kan ya nggak tinggi gitu. Tapi memang harusnya itu peran kelurahan nanti ada pengawas. Kemudian seharusnya nih kita nih punya skema insentif sama disinsentif yang jelas. Ini loh kalau misalnya berhasil menurunkan sampah sekian, nanti dikasih ini. Kalau misalnya nggak bisa, nanti harus dikasih ini atau bayar lebih mahal. Atau misalnya katakanlah kalau misalnya masyarakatnya di desa tertentu atau misalnya di pemerintahan di RT RW tertentu ini sudah berhasil memilah sampah, nanti dikasih rewardnya ini gitu. Jadi memang
Kalau kita kan kebanyakan kan sekarang masih himbauan nih, harusnya itu ada konsekuensi sama manfaat yang bisa disarankan langsung gitu. Karena memang kayak tadi apa namanya Mas Andi bilang, masyarakat ini kan cenderung ngikutin sistem yang ada. Kalau masyarakat bisa dikasih aturan A, selama itu tegas, toh bisa gitu. Ini sebenarnya mirip sewaktu saya cerita kemarin di Tangsel Climate Change Forum. Toh kalau banyak orang yang nanti mereka itu ke Singapura aja paling dekat atau ke Malaysia, nggak ada yang berani buat buang sampah sembarangan. Kenapa? Karena regulasinya di sana tegas, implementasinya tegas, ada insentif yang jelas gitu. Bahkan kalau eh, di beberapa negara tertentu, kalau sampahnya itu yang diangkut kan tidak setiap hari, sudah tidak setiap hari dan harus dipilah. Andai kata misalnya katakan, oh ini sampah plastik hari Senin, sampah kertas hari Selasa, sampah ini hari Jumat, sampah ini hari Sabtu misalnya contohnya kayak gitu. Nah itu belum dilaksanakan di Indonesia kan, gitu. Jadi kalau regulasinya itu diperkuat, kemudian dijalankan konsisten, saya sepakat. Implementasinya lebih bagus, perilakunya juga mau tidak mau akan ikut berubah, gitu. Jadi intinya kalau aturannya berhenti di atas masyarakat pasif, kalau kita turun sampai rumah tangga dijalankan, masyarakat itu akan berdiri apa namanya bergerak dengan sendirinya gitu. Nah termasuk kayak tadi apa namanya dari Bapak dari Maluku, kalau kita ngelihat praktik di lapangan buang sampah di selokan, di sungai itu bukan sekedar perilaku, tapi itu sistem, balik lagi sama kayak pertanyaan Kang Sandi tadi, dia tidak bekerja penuh gitu. Jadi memang yang harus dilakukan sosialisasi itu nggak cukup orang bisa paham, tapi kalau nggak ada layanan pengawasan rutin, tempat sampahnya terbatas, tidak ada insentif, ya balik lagi kayak tadi, kebiasaan lama itu kan terus bolak-balik terus. Jadi memang pendekatan itu harus jalan bareng, beriringan bersamaan. Jadi kalau dari sisi sistem, Pemda ini perlu memastikan layanan dasar. Walaupun ini juga jadi satu regulasi regulasi baru mungkin ya, karena gimana saya bilangnya ya, em, pelayanan dasar yang ada di Indonesia itu kan ada 6. Sayangnya persampahan ini tidak masuk ke yang ada di sana gitu. Jadi kalau misalnya mau ya itu harus diperbaiki dulu. Nah kita lagi coba ngegodok nih termasuk dari Perpres yang baru, mudah-mudahan nanti bisa dilakukan gitu. Makanya mudah-mudahan nanti mudah-mudahan nggak ada perubahan ya. Tapi kami sih berharap dari regulasi tersebut ini loh ada nanti pengumpulan yang konsisten. Titik buangnya itu harus jelas per masing-masing daerah. Kemudian penegakan hukumnya juga harus tegas. Nah, di sisi masyarakat, mulai dari tingkat anak sekolah, praskul, malah preschool, edukasi itu penting banget gitu. Dan tapi harus tetap praktis, nggak boleh terlalu tegas. Ini kayak gini, oh, ini nanti akibatnya gini, 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 gini. Jangan terlalu kompleks. Masyarakat itu butuh sesuatu yang simpel. Kasarnya kayak gitu kan. Yang jelas dia harus praktis, yang dekat sama keseharian, dan nggak kayak sekarang yang ya kayak kampanye umum lah. Kasarnya kayak gitu. Tapi balik lagi yang tadi untuk menjawab pertanyaan keduanya, perilaku itu ngikutin sistem. Kalau sistemnya benar, perubahan masyarakat pasti akan terbentuk juga. Mau itu terpaksa atau terbiasa. Kan biasanya kayak gitu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Hmm. Baik, terima kasih Prof. Mungkin dari Kak Sandi ada lagi? Ya, jadi memang untuk sebegitu perlunya ya Pak terkait dengan update regulasinya ya Prof. Reza ya. Itu mungkin kami juga nanti bareng Pak Sigit Priambodo, kebetulan saya tergabung di Simpur untuk Gerakan Peduli Lingkungan dan Perbu Peduli Lingkungan Tangsel. Mungkin nanti tolong bisa dibantu suarakan terkait dengan disegerakannya peraturan tersebut Prof. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dilakukan. Kalau itu sih udah pasti ya. Jadi sama kayak satu tujuan kita terus-menerus Kang Sandi. Yang mudah-mudahan bisa dilakukan. Tapi yang jelas balik lagi kan tadi, regulasi tidak akan berlaku kalau implementasinya jelek. Mudah-mudahan bisa dilakukan. Itu memang harus konsisten, itu berat sekali itu. Oke, siap. Terima kasih Kak Sandi atas pertanyaannya. Jadi sudah dijawab langsung oleh Prof. Reza. Sekarang untuk bagian kedua. Di sini tadi ada dari Bapak Lawi dari ITB, dari Batam nih, Institut Teknologi Batam. Dan termasuk juga ini Forpasi Kepri. Oke, di sana ada Pak David ya sebagai koordinator wilayah. Silakan Pak Lawi. Oke, makasih Pak Moderator, Pak Haduhuan ya. Oke, Betul ya Pak. oke. Salam kenal semuanya. Nama saya Lawi dari kampus Institut Teknologi Batam, Kepulauan Riau, dan juga tim dari Bang David di Kepri. Salam kenal nih Prof. Prof. Reza.
Tadi materinya luar biasa dan saya sejak melihat informasi webinar ini dari beberapa hari sebelumnya memang sudah sangat berniat untuk join dan juga berdiskusi karena memang topik riset kami di TEBA sangat berhubungan dengan ini, Prof Reza, terkait dengan sampah, khususnya sampah plastik, karena ini menjadi isu yang sangat banyak lagi sangat relevan dengan kami di Kepulauan Riau, daerah maritim yang lebih banyak lautnya daripada daratannya gitu ya. 70% laut di sini, Prof, banyak pulau-pulau kecil. Dan ya itulah ini menjadi target riset kami sampai kami apanya lagi itu punya kelompok riset khusus untuk sampah plastik ini di kampus kami dan juga berkolaborasi dengan beberapa kampus lain di Batam termasuk beberapa komunitas eh, tentunya dengan koordinasi Propasi Kepri. Nah, terkait dengan kondisi sampah plastik di Batam di sini, saking banyaknya makanya kami sekarang sedang fokus satu pilot project di pulau, namanya Pulau Bulu ini, Prof. Reza. Jadi di Pulau Bulu ini setiap 4 jam ini sekitar 2 ton sampah yang masuk ke sana. Nah, dari beberapa pengakuan warga, katanya sih kebanyakan sampah kiriman gitu ya. Tapi beberapa kali kami survei dan juga beberapa kegiatan CSR clean up dengan beberapa komunitas, ya ada beberapa juga warga memang yang budaya masyarakat kita di Indonesia yang di pesisir ini menganggap laut itu adalah tempat sampah gitu. Jadi semua sampah itu dibuang di laut dan sebagainya. Jadi ini menjadi target kami untuk mengedukasi masyarakat dan setelah beberapa diskusi, brainstorming, diskusi dengan teman-teman, kalau kami melihatnya salah satu cara mengedukasi masyarakat yang paling apanya lagi itu memberikan dampak itu kalau ada nilai ekonominya. Jadi setelah kami beberapa kali riset dan juga survei, kalau masyarakat kepulauan di Batam ini sudah mengenal kalau ada sampah yang bisa bernilai jual, contohnya botol PET gitu ya, Prof ya. Jadi itu yang bisa dijual, beberapa sampah-sampah yang kayak logam atau kardus dan sebagainya. Nah, cuma kalau sampah plastik yang low grade seperti kantong kresek, seperti kemasan dan sebagainya, itu mereka menganggapnya ini karena tidak ada nilainya makanya dibuang aja ke laut seperti gitu, Prof. Nah, ini yang menjadi tantangan kami gimana caranya masyarakat sadar sebenarnya semua jenis sampah itu ada nilai ekonominya. Nah, kami mengusulkan eh, sejak 3 tahun yang lalu lah, Prof, atau 3-4 tahun yang lalu membuat riset mengolah limbah plastik ini yang low grade ini menjadi pupping block. Nah, Prof. Jadi udah jalan. Jadi kita sudah beberapa kali juga mendapatkan hibah dari pemerintah. Jadi kami awalnya membuat mesin pencacah dulu, mesin pencacah plastik supaya terlihat inovasi. Saya bekerja sama dengan beberapa rekan-rekan dari teknik komputer, dari sistem informasi, bagian IT, karena kami memasukkan unsur-unsur teknologi IoT dengan machine learning. Karena kalau dari pemerintah, kalau tak ada teknologi digitalisasinya, sepertinya kurang kuat untuk bersaing dengan proposal-proposal yang sangat hebat lainnya dari beberapa kampus lain. Nah, makanya kami sudah berhasil lolos untuk mesin pencacah, sudah kami buat. Terus baru-baru ini juga kami juga membuat mesin melting Prof, karena setelah dicacah ternyata untuk melelehkannya ini di lapangan terpaksa di luar dilakukan pembakaran di luar jadinya di lingkungan bebas dan itu menghasilkan polusi asap yang tentunya sangat berbahaya buat pernapasan. Jadi kami merancang saat ini mesin melting dalam open gitu ya. Jadi kita bisa kontrol asapnya, kita apanya lagi itu tembak dengan uap air atau semburan air nozzle sehingga nanti asap ini bisa bercampur dengan air terus kita bisa kontrol ininya limbahnya seperti itu. Dan itu kita sudah masuk ke tahap prototipe dan alhamdulillah hibah kemarin ini lolos di skema prototipe itu. Nah, yang menjadi mungkin saya cepat aja yang menjadi mungkin pertanyaan mungkin ya atau sekaligus mungkin butuh saran dari Prof. Reza. Ini kan tadi
Propresa ada membahas tentang mikroplastik dan bahaya-bahaya sampah laut ini. Nah, kami kan ini sudah membuat pupping blocknya nih, Propresa. Dari mesin pencacah tadi kita sudah buat kecil-kecil supaya lebih mudah untuk menjadikan pupping block. Nah, cuma saya melihatnya dari pupping block ini kan asal muasal sampah ini kita nggak tahu, terus nanti kan ada gesekan dengan eh, mobil mungkin atau orang-orang di sekitar, tentunya gesekan ini akan menghasilkan serbuk-serbuk mikroplastik. Nah, kami takutnya ini akan menjadi bahaya baru lagi. Jadi bukannya kami memberi solusi lingkungan yang sekaligus juga seperti Prof. tadi sampaikan ada terkait dengan apanya lagi itu life cycle assessment, ada recover ya. Nah, ini mungkin kami recover tapi malah menghasilkan emisi halus yang namanya mikroplastik yang ternyata juga sangat-sangat berbahaya gitu ya. Jadi ini mungkin butuh masukan, sepertinya ini bisa menjadi eksplorasi baru kami untuk riset, jangan sampai apanya lagi itu ini menjadi masalah baru. Nah, sekaligus itu juga ini kan saya melihatnya di BRIN, kebetulan kan Propresa ini peneliti utama dari BRIN. Ada skema riset inovasi Indonesia maju gitu ya. Dan salah satu syaratnya kan harus melibatkan peneliti utama dari BRIN. Nah, ya kami sangat berharap karena topik kami terkait dengan sama plastik dan juga dari Propresa juga sudah lama, ada 5 tahun atau berapa tahun tadi ya terjebak di penelitian ini. Mungkin kami berharap bisa berkolaborasi karena setelah kami pelajari syarat untuk mengajukan RIM ini harus ada peneliti dari BRIN dulu, harus bermitra. Nah, barangkali dari Propresa atau mungkin dari Propresa kuotanya sudah mencukupi, mungkin ada rekomendasi atau apa gitu ya, biar kami mengembangkan juga riset kami ini ke BRIN, tidak hanya berharap ke hibah Bima yang saat ini sudah sedikit dipangkas, sehingga nantinya kita bisa memberi kontribusi kepada masyarakat khususnya terkait dengan sampah plastik. Mungkin itu aja dari saya, Perpresa, Pak Adohoan moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Demikian, salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Lawi ya. Jadi tadi menarik sekali, sudah banyak kegiatan di ITEBA. Ya, Ini Pak. sangat itu ya, eksplorasi ya di sana. Dan tadi ada dua hal barangkali nanti dari Prof. Reza. Yang pertama yang bagian mikroplastik tadi inovasi, dan kedua bagaimana tadi mungkin ada tanggapan potensi kolaborasi antara ITEBA dan di BRIN seperti itu. Silakan Prof. Reza. Baik, terima kasih banyak. Sebenarnya saya ada mungkin tambahin satu lagi Pak Adwan, terkait dengan tadi kan kalau Pak Lawi, salam kenal Pak Lawi. Ya, salam Saya kenal, Prof. Ya. saya awal bulan ini ke tetangga sebelahnya ke Bintan. Oh, Bintan. Iya, Oh, tapi ada apa namanya, ada beberapa riset yang lain, tapi bukan bisa, plastik gitu. Nah, bisa mampir di eh, Batam nanti, Prof. Kita jumpa. iya, Iya. Kalau ada bisa waktu. nanti kalau saya nanti ke Batam, saya coba mampir ke sana Pak. Oh, Mudah-mudahan siap-siap, waktunya Prof. pas ini. Baik, tapi Kami yang pertama sambut tadi, dengan ini, Prof. Oke, iya siap. baik. Eh, kalau sebenarnya kalau ke arah pulau-pulau kecil sebenarnya itu terjadi di Indonesia sih. Di Batam, di Aceh, bahkan di Jakarta sekalipun kayak di Kepulauan Seribu itu juga sama gitu. Jadi kayak memang khas gitu. Kalau tadi kan 2 sampai 4 ton ya, kalau saya takut salah dengar, Iya, eh, iya, Prof. per 2 ton hari kan. 4 jam Memang ya. itu, oh, Iya. per 4 jam lah, Ya. malah lebih tinggi gitu. Saya tadi salah nulis berarti. Jadi memang pasti ada campuran gitu, ada kontribusi lokalnya, tapi juga memang ada kiriman arus yang lintas batas lah. Apalagi posisi Batam kan, Batam, Bintan, Karimun itu kan ada di Selat Malaka kan, yang memang sampahnya itu dari Malaysia, dari Singapura, dari Thailand, bahkan bisa jadi memang itu jadi sampah transportnya lah kasarnya kayak gitu. Jadi memang, tapi paling tidak kalau yang ada dari sisi eh, penduduk yang ada lokal yang ada di sana, atau misal termasuk yang ada di Batam, yang ada di Bintan, Karimun dan kawasan sekitarnya itu, balik lagi ke pertanyaan yang awal tadi Kang Sandi sih, edukasi itu nggak cukup gitu. Jadi memang harus ada skema yang punya nilai di titik itu, dan terutama sampahnya ini kalau misalnya memang nanti mau didaur ulang, dibawa kemana? Karena memang si sampah yang ada di sana itu belum tentu bisa didaur ulang kalau tidak ada industri daur ulangnya. Mungkin kalau di Batam ada, saya masih belum tahu jumlahnya berapa, tetapi memang sebagian besar kalau yang ada di Indonesia, ya memang saya harus kritik pemerintah lagi sih. Kita fokusnya itu yang ada di Jawa sama di Bali, itu memang jadi jauh lebih banyak. Kita makanya kalau bisa, kayak kami 3 tahun yang lalu itu sempat bikin policy brief ke pemerintah,
ini loh yang bisa kita lakukan, kita tambah dong industrinya itu yang untuk daur ulang, terutama sampah plastik itu yang ada di sana gitu. Apalagi kalau tadi yang dibilang sampah plastik itu yang bernilai rendah, yang itu biasanya ditinggalkan. Nah, itu memang harus ditingkatkan gitu. Nah, terkait dengan hal tersebut, saya sebenarnya menyambut baik dengan pernyataan Pak Lawi risetnya tadi ya, yang plastik jadi paving block itu malah jadi satu hal yang sebenarnya positif gitu. Dan kekhawatiran itu valid. Saya juga sebenarnya memiliki kekhawatiran yang sama. Jadi material yang berbasis plastik itu kalau terpapar panas, itu sudah pasti kan di Indonesia 12 sampai 14 jam itu terpapar panas, sinar matahari UV dan lain-lain. Apalagi nanti akan ada gesekan berulang, mau itu orang jalan kaki, naik mobil dan lain-lain. Jadi kasarnya itu kayak kita tuh menyelesaikan satu masalah, tapi memang membuka jalur baru pembentukan partikel lain kayak dari mikroplastik itu. Kalau ini tidak diuji dengan baik gitu. Iya. Makanya kenapa kalau misalnya mau dilanjutkan risetnya, sebenarnya sederhana sih. Tapi ini penting dan sebenarnya kami juga lagi melakukan, cuman memang bukan ke paving block untuk jalan, tetapi kami paving block untuk apa namanya menahan abrasi abrasi yang ada di pantai. Kami nahan buat eh, karena kami ada paten kemudian yang memang risetnya yang sekarang lagi dilakukan di Demak. Karena kan di sana banjir terus ya, ada banjir rob dan lain-lain. Jadi memang yang harus dilakukan pertama mungkin seperti yang kami lakukan juga itu adalah uji durabilitas si produknya itu seperti apa. Kemudian yang Betul. kedua adalah nanti kira-kira dari pelepasan partikel itu dalam kondisi nyata itu seperti apa gitu. Nah kalau yang ada di laut kami taruh di tempat yang serupa dengan kayak ombak besar dan lain-lain diaduk dan lain kira-kira pelepasan mikroplastik itu berapa banyak gitu. Nah kalau dalam hal ini bisa kami sarankan misalnya katakanlah mungkin paduan Pak Alawi bisa coba mensimulasi beban kendaraannya gimana, paparan panasnya gimana, kalau ada hujan gimana, ada abrasi dari eh, apa namanya jalan itu seperti apa. Kemudian diukur ada nggak sih partikel yang lepas dan berapa banyak. Jadi nanti bisa kita ukur, oh lajunya tuh sekian banyak gitu. Nah, nanti kita bisa bandingkan dengan material konvensional sama si Oke. konblok biasa tuh gimana sih. Nah, nanti Iya. kalau misalnya kita bandingkan, just in case nih, kalau misalnya pelepasannya tinggi dan mikroplastiknya, penggunaannya ini perlu dibatasi. Misalnya nggak buat untuk jalan utama, tapi untuk area yang tekanan itu rendah. Atau misalnya yang tidak terlalu abrasif, misalnya jadi pathway itu apa sih namanya? Pedestrian, tempat yang jalan di samping gitu. Nah, tapi ya memang kalau untuk baik lagi yang tadi saya menyambut baik ya. Ini kan pendekatannya kan eh, recover kasarnya ya. Siap, Tapi siap. nggak harus selalu menjadi one block itu, tapi bisa jadi menjadi furniture atau misalnya katakanlah jadi dinding tembok. Saya kemarin sempat diskusi juga waktu pas di forum Tangsel Climate Change Forum ini sama Pak Sigit Priambodo juga. Gimana kalau dibikinnya itu sebenarnya plastiknya itu ada di tengah, kemudian nanti di lapisan luarnya itu ada si betonnya gitu. Oh, Bahkan ada beberapa riset tertentu yang menyatakan kalau misalnya si plastik yang sudah dibuat campuran itu dia bisa menahan apa namanya supaya suara itu lebih kedap. Jadi kalau oh. misalnya di rumah itu kan jadi jauh lebih bagus. Bahkan ada beberapa riset di China juga itu bisa menjadi kayak material yang anti gempa gitu. Nah itu bisa dilakukan gitu. Nah kemudian yang ketiga adalah terkait dengan kolaborasi riset ya memang BRIN ada risetnya. Nah cuman saya harus bilang bidang saya itu lebih ke arah mencari masalah dibandingkan nyari solusi. Oh, iya. Jadi kalau misalnya memang ada itu nanti ada banyak teman-teman yang di material yang memang di pusat karena kan di BRIN itu kan luas sekali ada sekitar Ya, 12.000 pegawai penelitinya tuh saya lupa ada berapa ribu ya. Eh, Pusat riset itu masing-masing beda. Nah, kebetulan karena saya tukang nyari masalah, nanti kami untuk mencari apa namanya kolaborator yang memang untuk di bidang material sama rekayasa produk bisa sama Kalawi nanti. Tapi saya juga mungkin bisa akan ke sana sekaligus misalnya ngasih saran dan lain-lain gitu ya. ya. Termasuk kalau misalnya mau kolaborasi, misalnya memperkuat sama Dirin, harus ada usernya sih. Harusnya sih ada dari Pemda misalnya katakanlah nanti untuk uji lapangan sama implementasinya seperti apa gitu. Mungkin sekian yang dapat saya jawab, Pak Lawi. Mudah-mudahan terpuaskan dengan jawaban saya. Terima kasih. Oke. Langsung Pak Moderator ya, ya. Makasih banyak. Siap. Ya, makasih Silakan Pak. Prof atas masukan simulasinya. Jadi ini mungkin jadi masukan kami untuk kajian berikutnya. Jadi kita simulasi terkait dengan serbu-serbu halus tadi itu ya kan ya yang tadi dihubungkan dengan riset yang sudah dibuat oleh Prof Reza terkait dengan apanya lagi itu yang dibuat untuk sebagai penahan ombak gitu ya Prof ya.
Saya pikir ini kita banyak masukan ini untuk tim riset kami nantinya. Nah, terkait dengan kolaborasi RIM tadi, barangkali ada kontak atau apa email mungkin Prof yang bisa kami bisa follow up. Wah, kalau itu harus saya cek Karena dulu nih. siap. Tapi nanti bisa saya rekomendasikan beberapa sih. Cuman saya mungkin harus tanya sama teman-teman material Oh iya, dulu. siap, Apa siap. namanya? Karena kan di Biar di lebih di RIM tuh agak sedikit kompleks. siap, Saya juga siap, sebenarnya siap. kalau mau jujur saya nggak pernah ngambil anggaran ke sana. Tapi saya jadi reviewer saja di sana. Cuman saya bisa menyarankan beberapa pihak, kayak ada beberapa kolaborator, misalnya katakanlah yang saya kenal baik itu salah satunya kan sekarang beliau sudah jadi eh, direktur atau deputi ya. Jadi agak sedikit meninggalkan riset saya dulu. Tapi Oh, saya yakin siap. di timnya itu ada teman-teman yang apa melanjutkan penelitian beliau gitu. Dan kemudian ada juga yang memang secara detail tidak hanya jadi konblok sih, tapi mungkin di material yang lain dan lain-lain itu bisa dilakukan. Nanti saya coba em, mungkin nanti bisa kontak saya di email kali saya, soalnya kalau di Siap. WA takutnya nggak Iya, iya, eh, iya, Bro. Iya, iya. apa di WA tuh karena yang masuk banyak saya takut ini Banyak. oh data salah. Monggo bisa ke email saya di sini atau Masih banyak, Prof. Jadi kalau ada sip. ini Nanti kan bisa ke sini, nanti komunikasi. bisa Siap. biar bisa sambil inilah Iya, ya, Prof. sambil diskusi. Ini luar biasa. Ini sangat beruntung kami nih bisa sebagai audiens di webinar ini. Terima banyak, Prof. Siap. Siap, Iya, siap. Pak. Makasih banyak. Terima kasih Pak Lawi. Ya, makasih banyak, Prof. Reza. Kembalikan ke Siap. moderator. Makasih banyak, Pak Moderator. Terima kasih Pak Lawi. Ini saya sekaligus bacakan nih karena ada tentang masih Pak Lawi, tapi bisa direspon dari chat aja Pak ya. Ini untuk Pak Lawi di Batam, jangan lupa. Ini dari Pak Wahyu Darmawan ya. Ini inovator dari Cimahi. Jadi untuk Pak Lawi Batam, jangan lupa dicek neraca energi dan Ya, neraca finansial membuat produk tadi. Total energi yang digunakan dibandingkan produk hasilnya bagaimana, biaya dibutuhkan dengan nilai yang dihasilkan. Saya kalau setelah dihitung neraca energi dan neraca finansial yang negatif ya. Mungkin nanti bisa dari chat ya Pak untuk siap, siap. responnya. Ya, Ya, makasih banyak, terima Pak. Ya, kasih. kasih. Oke, baik. Mungkin ini sebelum satu sesi lagi, saya bacakan sedikit apa yang ada di chat. Tadi dari Maluku Utara ya sudah ya. Oh, ini tadi ada dari Dev ya. Izin tanya bagaimana cara edukasi efektif yang belum punya sistem sampah dan juga regulasi untuk turunkan sampah laut. Barangkali ada insight Prof. Reza untuk edukasi efektif yang belum punya sistem dan regulasi di sampah laut, Prof. Masih mute, Pak Reza. Mohon maaf. Baik, terkait dengan edukasi yang paling efektif sama efisien, sebenarnya tadi mungkin ada sedikit disinggung ya terkait hal tersebut. Kita memang pendekatannya nggak bisa satu arah. Jadi seringkali itu edukasinya itu berhenti di pendidikan formal sampai ke pengetahuan. Udah gitu, tapi masalahnya itu tetap jalan. Jadi memang kalau misalnya yang tepat itu kalau menurut saya kayak menggabungkan edukasi yang langsung, uh, kemudian nanti ada insentifnya, ada insentifnya. Kemudian tadi kalau misalnya mau ini sama regulasi yang benar-benar berjalan di lapangan. Jadi penegakan hukum itu harus benar-benar tegas. Atau contoh misalnya memang dimulai dari dari SD, malah dari TK gitu. Nah, jadi kalau misalnya memang mau ada di sana edukasinya itu sosialisasi dan itu berbasis itu praktik. Tadi kan dari awal kan sudah disebutkan tuh ini harus ada nilai ekonominya kayak tadi Pak Lawi itu menyebutkan kalau nggak ada apa kalau nggak ada eh, nilai ekonominya nggak akan mau gitu. Jadi masyarakat itu kan nggak akan bergerak kalau misalnya bilang jangan buang sampah ke laut atau misalnya katakanlah dilarang buang sampah di sungai dendanya 50 juta dan lain-lain. Itu kayaknya sampai sekarang nggak pernah ada yang kena denda tuh gitu. Tapi kalau misalnya memang jelas nih, oh sayangnya memang sekarang ini harus jadi kritik juga sih. Tidak seluruh pengepul sekarang mau menerima yang plastik sachet kayak gitu. Kalau sampai 2 tahun yang lalu kami kebetulan di apa namanya di dekat perumahan kami itu ada kayak bank sampah tapi kayak lebih kayak sedekah sampah lah gitu. Itu misalnya sampahnya ditukar dengan uang. Kayak misalnya sama bank sampah atau misalnya masuk rantai daur ulang. Jadi mereka juga ikut ke sana. Misalnya katakanlah produsen juga bisa terlibat ada di sana gitu dan edukasinya juga saya rasa ini harus spesifik ya.
yang mana sih sampah yang bernilai, mana yang harus dikumpulkan, mana yang terpisah gitu. Saya terakhir kali itu ikut conference sama dari Nepal kalau nggak salah. Jadi kan jenis plastik itu udah banyak. Nah kita kalau misalnya ngelihat di sini nggak ada, sini bukan plastik tapi nggak kelihatan lagi. Misalnya ada di sini tuh ada tulisan kalau di plastik ya. Misalnya ada yang plastik nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi nomor 1 itu kan misalnya PET, terus ada PP dan lain-lain. Terus ketiga tuh PS. Jadi dia tuh kayak metal gini loh. Nggak kelihatan ya? Eh, Kayak angka 4 gini. Jadi 1 boleh, 2 boleh, 3 nggak boleh, 4 nggak boleh, 5 boleh. Itu biasanya tuh kayak gitu. Itu yang secara sederhana, tapi biasanya tuh mudah-mudahan ngerti apa yang saya bilang. Karena kan biasanya kan kalau di plastik itu kan ada labelnya tuh gitu. Nah, tapi Ya. intinya adalah dia bukan kampanye yang umum, tapi harus ada panduan yang memang bisa langsung dipakai. Jadi memang harus dari pemerintah pusatnya, kemudian nanti diturunkan ke pemerintah daerah, sama kayak tadi bilang Pak Sandi, sampai pemerintah desa atau misalnya kelurahan gitu. Jadi memang bisa mengajarkan terjun langsung ke sana. Atau memang ada bagian yang untuk ke sana gitu. Nah, balik lagi Ya. kayak yang tadi, sama kayak regulasi. Regulasinya tuh tolong sebenarnya tidak menambah aturan sih, tapi justru mengimplementasikan atau menurunkan si aturan tersebut sampai level yang operasional. Tadi sampai sampai bawah berarti kan kalau bisa malah merangkul yang RT RW gitu. Misalnya nanti katakanlah dari desa atau misalnya dari kelurahan turun, ini ada kewajiban pemilihan dari sumbernya. Kemudian nanti eh, tanggung jawab produsen yang diperpanjang. Eh, itu kan sekarang regulasinya belum ada. Sekarang lagi digodok nih, mudah-mudahan bisa keluar. Nah, dia harus kalau misalnya katakanlah produsen ini bisa narik kembali nih kemasannya sampai eh, menarik kembali untuk kemasan tertentu. Apakah misalnya botol PET kah, atau misalnya katakanlah plastik multi layer kah, atau misalnya mana lah gitu. Nah, itu semuanya butuh andil. Tapi yang jelas balik lagi ke yang tadi, saya lebih setuju kalau semuanya ini ada insentif sama disinsentif. Jadi yang patuh dapat manfaat, yang melanggar dapat konsekuensi. Ini loh konsekuensinya. Gitu. Ah ya, yang sedikit terlewat mungkin ya, kayak eh, kalau misalnya sampah laut itu kan di hilir, di ujung. Jadi kalau misalnya regulasi sampah laut itu baik lagi yang tadi dibilang Kang Sandi, sampah laut ini sebenarnya harus dimulai dari darat, dari sungai, dari pemukimannya, dari sungai, dari titik pengumpalannya. Nah, kalau aliran dari darat, aliran sampah dari darat ini tidak diputus, jadi edukasi di pesisir pasti akan selalu kalah, karena kan mereka yang menerima sampah yang datang terus-menerus gitu. Em, saya rasa mungkin itu yang bisa dijawab ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Terima kasih banyak. Siap, terima kasih Prof. Riza. Ya, ini mungkin saya ada dua lagi ya. Yang pertama, saya bacakan di chat. Itu ada, Prof, gimana pendapat Prof terkait mekanisme pengelolaan sampah laut yang malah banyak diselesaikan oleh KKP. Ini dari Kak Valia Rina dari Sumbar ya. Padahal secara SOP dan fungsional itu adalah tugas KLH juga. Contohnya dalam penilaian proper emas, KLH hampir jarang melihat isu sampah laut yang dikelola baik menjadi unggulan. Itu bagaimana menurut Prof? Silakan dari Prof barangkali. Baik, saya sambil baca juga nih. Tadi nyari, oh ada pertanyaan yang lain. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kalau kita ngeliat dari tata kelola, memang jadi ada kayak apa ya dibilang tumpang tindih yang memang belum rapi, dan memang ini jadi kayak satu eh, rahasia umum lah antara regulasi masing-masing kementerian. Itu ada yang nggak jelas gitu. Di hulu memang sampah jelas nih, domainnya ini KLH nih, karena terkait sama pengelolaan sampah yang ada di daerah. Tapi masuk ke laut, sebenarnya kalau berdasarkan dari Perpres 83 2018, yaitu diambil banyak oleh sama KKP. Cuman memang nanti yang setelah di collect oleh sistem itu nanti ada sama Kemenpu. Nanti habis itu nanti dibawa oleh KLH. Jadi memang ini tumpang tindihnya itu ya kayak gitu gitu. Bahkan kemarin terakhir kami ketika rapat eh, yang terakhir ada beberapa program yang justru KKP itu apa namanya merekomendasikan program yang lain gitu. Jadi memang bisa dibilang isunya itu kayak dipotong dua gitu. Padahal alirannya itu satu dari darat ke laut. Nanti kalau misalnya dari laut nanti kan balik lagi ke pantai, ke pesisir gitu lagi kan gitu. Nah, kalau saya sepakat tadi kalau misalnya dibilang ini kelihatan di proper. Fokusnya itu kan kalau proper itu kan kuat di limbah. Jadi limbah di darat kemudian sama kayak industri. Tapi kalau kebocoran yang ada di laut itu belum jadi kayak indikator utama. Memang betul gitu. Padahal kalau misalnya dari perspektif akademis, dari akademia gitu, kita lihat kebocoran itu menentukan ini loh beban pencemaran laut itu sekian banyak gitu loh. Jadi
memang yang dibutuhkan sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, bukan siapa yang lebih berwenang, tapi lebih ke arah sinkronisasi dari regulasi, implementasi, kemudian nanti harus lihat nih, ini indikatornya gimana, tanggung jawabnya gimana dari lintas kementerian gitu. Jadi kalau yang saya pikir tuh KLH seharusnya itu lebih kuat di pengendalian yang ada di darat. KKP menahan yang aktivitas yang ada di laut, perikanan tangkap. Bahkan kalau misalnya transportasi laut pun sama Kemenhub lah kan. Sama Kemenhub tapi yang laut. Jadi di Ya. sini juga memang harus ada jembatan yang jelas. Misalnya katakanlah, oh indikator kebocoran sampah di laut masuk ke dalam indikator eh, kinerja dari daerah misalnya katakanlah. Dan memang itu seharusnya masuk ke dalam em, Adipura misalnya katakanlah. Tapi balik lagi kayak tadi, kalau nih sampah yang ada di laut sama darat nggak terkelola, kemudian tadi belum ada sinkronisasi antara beberapa kementerian yang ada, ya terus aja kebocoran bakal kejadian kayak gitu terus gitu. Padahal sistemnya ya harusnya satu, jadi pendekatannya juga ya harusnya satu. Jadi memang yang harus kita lihat sistemnya itu pendekatannya nggak cuma berbasis administrasi atau berdasarkan daerah, tapi lebih berbasis kepada eh, ekologi. Sama kayak misalnya contohnya nih di luar yang tadi ya mungkin agak sedikit mirip. Yang satu misalnya kita mau penanganan Sungai Ciliwung. Sungai Ciliwung itu yang ada di hulu sama tengah beda kabupaten, kota, provinsi. Yang ada di hilir beda provinsinya juga karena udah masuk Jakarta. Kemudian nanti kalau udah masuk ke laut, tanggung jawab provinsi hanya sampai 12 mil. Nah, tapi ini kan jadi nggak clear ini kerja siapa. Nah, makanya memang harus ada sinkronisasi antara itu. Kalau dan ini juga jadi kayak contoh. Kalau misalnya Pemdanya bisa, kalau misalnya pemerintah pusatnya bisa, harusnya Pemdanya juga bisa. Harusnya gitu ya. Gitu. Nah, ini memang jadi salah satu kritik dan ini sebenarnya sudah kami sampaikan kepada apa namanya Iya. pemerintah dan mudah-mudahan bisa ditangkap dan ada perbaikan sistem yang ada di sana. Gitu. Mudah-mudahan menjawab Iya. ya untuk ibu atau bapak yang bertanya. Saya takut salah menyebut gender. Siap. Terima kasih, Prof. Ini eh, saya tampilkan kembali ini ada slide dari Forpasi izin untuk memperkuat apa yang disampaikan Prof. Reza tadi. Jadi terkait yang khusus di bagian pemerintahan itu banyak itu ya, banyak apa namanya, banyak prioritas yang masih tumpang tindih ataupun sporadis. Ini salah satu yang isu yang sudah kita angkat sejak 2023. Mungkin di sini ada sobat korporasi juga baru tahu ya. Kita 2023 mulai dengan acara 1, 2, 3 Sepak Bola Sampah. Ini adalah momen di mana kita mengundang 3 elemen calon presiden untuk menyampaikan visi misinya terkait kesampahan. Jadi kita menjadi forum pertama di Indonesia yang melakukan ini dan sudah diliput ya. Nah, ini kita bersyukur diliput oleh Kompas dan NGO dan simpulan dari acara itu ya memang masih sporadis seperti yang disampaikan oleh Prof. Reza tadi. Dari KKP ada, dari KLH ada, dari yang lain ada, dari eh, banyak Pemda lagi belum tahu. Ini menjadi satu momen di Forokasi kita menelurkan dan di 2024 bahwa kita perlu ada namanya BPSN, Badan Pengelola Sampah Nasional, supaya bisa menjadi dirijen dalam hal ini. Dan itu ada mercusuar yang terpusat ketika ada penanganan sampah itu bisa ditanggulangi oleh ini. Jadi tentu saja kita bisa berdiskusi lebih detail, tapi artinya saya mau izin menyampaikan kita sudah mencoba ya untuk melakukan advokasi ini sih sampai juga pada hari ini. Mudah-mudahan kita bersama juga memiliki banyak cara untuk menyampaikan kepada pemerintah khususnya menjadi catatan besar supaya atensi dari isu ini tuh dapat fokus, jadi tidak terpisah-pisah, tidak tertumpang tindih dan itu menjadi isu yang sangat itu ya mengkhawatirkan ya untuk penyelesaian. Jadi tidak pragmatis seperti itu. Nah, jadi mungkin yang terakhir ya kesempatannya ini menjadi pertanyaan terakhir ya, izin Prof dari ini yang sudah ada angkat tangan dari Azima dari ITB ya. Silakan Kak kesempatannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof, dan yang Waalaikumsalam. hadir semuanya, dan selamat siang. Baik, perkenalkan saya Hazima dari ITBA, Institut Teknologi Batam. Sama seperti Pak Lawi tadi. Nah, kita masih satu tim riset. Masih satu kelompok riset sama Pak Lawi, di mana kalau Pak Lawi itu lebih spesifik ke limbah anorganik,
kalau saya lebih tertarik ke limbah organik gitu ya, Prof. Nah, begini ya, Prof. Uh, saya juga sudah melakukan beberapa penelitian mana limbah organik itu bisa kita jadikan ekoenzim. Kemudian itu juga sudah kita lakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mengajari masyarakat untuk mengolah limbah rumah tangga menjadi pupuk organik. Nah, kemudian juga saya mengolah limbah dari limbah air kelapa itu kita buat menjadi produk kecap, baik kecap manis maupun kecap asin, gitu ya, Prof. Nah, mungkin di sini saya akan menanyakan lebih perspektif ke kimia karena memang bidang saya adalah kimia organik gitu ya, Prof. Reza. Nah, di mana lebih tertarik saya itu mengenai ke grain chemistry-nya. Mungkin kalau ke laut itu lebih ke limbah anorganik ya yang banyak kita singgung, tapi jarang sekali kita menyinggung mengenai limbah organik. Di mana limbah organik seperti dedaunan, kayu itu juga memberikan dampak bagi laut misalnya, ya. Jadi juga perlu kita lakukan pendekatan secara green gitu ya, Prof. Nah, mungkin saya mau tanya gini ya, Prof. Mungkin adakah strategi-strategi tertentu, mungkin desainkah atau penemuan-penemuan tertentu mengenai desain kimia, desain mengenai bahan kimia atau material, terutama misalkan mengenai polimer biodegradable kali ya. Saya pernah juga baca waktu itu katanya ada mahasiswa yang membuat plastik dari apa ya? Dari daun pisang. Nah, tetapi itu tidak berkelanjutan. Padahal itu sangat bagus perspektifnya. Kemudian pemerintah juga punya punya kebijakan sebelumnya bahwa kita harus menggunakan uh, kantong yang ramah lingkungan misalnya tadi gitu kan. Tetapi ketika di pasar, kita pergi pasar tradisional, wah kantong plastik itu bersebaran kemana-mana gitu ya. Nah kemudian kalau memang ada kebijakan itu, kenapa makin marak saja produk-produk plastik yang beredar di pasaran gitu ya. Padahal ada kebijakan bahwa kita harus menggunakan ini untuk menanggulangi limbah plastik gitu ya. Nah, itu maksud saya. Kemudian bagaimana cara kita memastikan bahwa produk yang dibuat itu benar-benar tidak terdegradasi menjadi senyawa yang toksik di lingkungan kita di daratan maupun di laut. Karena pasti akan tersebar ke laut. Nah, bukan hanya sekedar terfragmentasi menjadi mikroplastik karena sekarang masih heboh mengenai mikroplastik ya, Prof. Nah, itu maksudnya. Jadi maksud saya, adakah strategi desain bahan kimia atau material yang biodegradable yang memang pasti benar-benar kita bisa tahu bahwa ini tidak berbahaya gitu, Prof. Baik, Prof. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Hazimah ya. Berarti tadi tentang desain kimia terus tanggapannya mengenai yang plastik dan pakai ulang. Silakan Reza. Baik, sebenarnya kalau misalnya pertanyaannya ini menarik. Salam kenal Bu Hazimah dari Teba, koleganya Pak Lawi. Iya. Terkait dengan limbah organik tadi, kalau misalnya untuk jadi ekoenzim, kemudian jadi pupuk, pemanfaatan kayak tadi yang saya catat ini air kelapa, arahnya ini sudah benar gitu. Tapi memang ini tetap perlu dikontrol seperti yang tadi Bu Hazimah bilang ya. Jadi memang mau tidak mau kita harus bisa bilang bahwa kalau bahan organik ini tidak dikelola dengan baik, bisa meningkatkan beban organik yang ada di air. Yang paling mudah bisa dilihat dari peningkatan BOD, COD. Akhirnya memang bisa memicu eutrofikasi dan lain-lain gitu. Karena memang itu yang terjadi juga contohnya yang ada di Jakarta atau misalnya yang terjadi di Surabaya misalnya katakan. Jadi memang terlalu banyak material organik yang masuk ke perairan sungai, ke akhirnya ujungnya ke laut, akhirnya terakumulasi di pesisir utara Jakarta misalnya. Bahkan Bu tidak hanya eutrofikasi, tapi justru yang ada di Jakarta terjadi hiper eutrofikasi. Jadi memang tinggi sekali gitu. Terkait dengan desain itu memang harus perlu yang jelas nih. Cuman sampai sekarang memang kita masih belum punya 100% gitu.
harus ada standar prosesnya, harus ada, saya lupa namanya, Mau ambil ini ya. quality controlnya atau kontrol kualitas, atau misalnya skala aplikasinya itu sampai mana gitu. Bahkan kalau dari standarisasi sertifikasi kan lain, saya lupa di Kita nasional coba ya. Kita coba dulu nanti pakai dari TUK dan sejenisnya gitu kan. Nah, kalau di level riset sendiri, kalau tadi Bu Hazimah sudah menyinggung, misal untuk mengganti bahan plastik misalnya, pengetahuan saya ini sudah ada nih pendekatannya bahan berbasis alam. Sebenarnya dilakukan di BRIN juga ada dari biopolimer, dari patian, dari singkong, dari selulosa, dari daun yang kayu, atau misalnya bahkan dari rumput laut gitu. Nah, ini memang sebenarnya bisa terurai lebih cepat, tapi syaratnya ini harus diuji secara nyata gitu. Jadi memang tidak hanya level laboratorium, sudah ada yang memproduksi gitu. Kalau misalnya ada kekhawatiran ke sana. Jadi banyak material yang disebut biodegradable yang baru terurai dalam kondisi yang di industri. Jadi bukan di lingkungan terbuka. Nah, itu yang memang perlu satu kajian yang lebih detail lagi gitu. Dan kemudian yang kedua adalah kalau material bahan yang organik yang berbasis alam tadi itu atau biopolimer, dia harganya lebih mahal. Sayangnya ya, karena kan misalnya contohnya dari kantong kresek, misalnya sekarang berapa yang tumpukan 25, isinya masing-masing 100 itu 50.000. Kalau yang ada di kantong dari biopolimer, harganya bisa 20 kali lipat atau bahkan 100 kali lipat lebih tinggi dari itu. Gitu. Nah, makanya riset itu harus mendukung untuk ke sana supaya gimana caranya nih bisa lebih murah. Kalau kayak tadi case-nya Bu Hajima menyebutkan ada kantong kresek misalnya. Soalnya kan regulasi yang ada sekarang ini masih belum bisa diatur nih secara 100% gitu. Yang setahu saya dari 514 kabupaten kota itu baru ada 150-an kalau data dari KLHK kalau tidak salah itu yang melarang kantong plastik sekali pakai, dan itu pun masih terbatas ke supermarket sama minimarket karena itu yang paling mudah dikontrol. Sedangkan kalau yang ada di pasar, ya kita harus sadar lah, kantong kresek itu kan pertama murah, dia relatif kuat ya, bisa nahan sampai berapa kilo itu, kemudian praktis dan selalu ada gitu. Sayangnya kayak tadi saya bilang di awal gitu, kalau biopolimer dari pati tadi atau misalnya dari selulosa atau misalnya dari rumput laut, harganya itu mahal banget gitu, fungsinya juga sama gitu, dan masyarakat kita ya dengan daya beli yang masih rendah, ya tentu lebih banyak milih yang plastik konvensional gitu. Jadi memang kalau kita mau bilang solusi, kita harus bilang ini bukan hanya ganti bahan, tapi juga mengintervensi di sistem yang ada. Ini kayak pertanyaan sebelumnya nih, pembatasan distribusinya kayak apa, insentifnya untuk bahan alternatif, misalnya katakanlah pengurangan pajak dikasih um, subsidi, misalnya katakanlah, atau misalnya bahkan perubahan dari sistem pasok di sistem di pasar tradisional itu sendiri gitu. Itu yang pertanyaan kedua. Nah, yang ketiga terkait dengan desain dari bahan pengganti, sebenarnya ini risetnya ini lagi berkembang, tapi memang saya harus bilang belum ada solusi tunggal yang bilang ini loh aman dari semua kondisi gitu. Walaupun memang kalau secara prinsip, secara dari desain prinsip ya, materialnya itu harus mudah terurai di lingkungan nyata. Jadi nggak hanya di di industri atau misalnya skala lab gitu. Dan kemudian saya sepakat tadi, dia tidak melepaskan bahan aditif yang berbahaya. Makanya bahan campuran yang ada di dalamnya itu harus diatur betul-betul. Nah, sedangkan kita tuh nggak punya. Gitu. Yang jelas, yang pasti ini juga nggak boleh meninggalkan residu, termasuk mau itu mikroplastik, mau itu aditif material yang ada, dan yang sejenisnya, yang persisten, yang dia bisa bertahan sejak lama gitu. Nah, ini harusnya itu diuji sejak awal, mulai dari uji degradasinya kayak apa, dari toksisitasnya kayak apa, ngelepasin partikelnya itu gimana, gitu. Saya sebenarnya bukan terlalu ahli di bidang ini. Kalau misalnya memang mau nanti Bu Azima bisa kontak saya sama seperti tadi Pak Lawi, saya coba nanti akan coba kontakkan dengan kolega kami memang ahli di bidang ini gitu. Seperti yang tadi saya sudah bilang, saya nggak ahli di bidang mencari solusi, tapi saya mencari masalah jago. Kan sama saya sekarang. Baik, mudah-mudahan menjawab ya Bu Azima. Terima kasih banyak. Baik Prof, terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, siap Kak Azima. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jadi karena kita udah terbatas waktu ya, jadi waktunya sudah lebih sebenarnya karena banyak kesibukan juga yang lain, dan buat yang belum dapat kesempatan, kita masih ada di forum, tenang saja. Kita ada grup WA, grup diskusi, di situ banyak sekali ya insight, dan kita bisa berjejaring dan bisa langsung bertanya ke
teman-teman yang ada di Forpasi untuk apa saja yang menjadi pertanyaan-pertanyaan. Ya, mungkin demikian ya untuk sesi pertanyaan dan diskusinya. Ya, jadi kita sudah ada di penghujung acara nih untuk Sobat Forpasi, dan terima kasih untuk pertanyaan dan juga chatnya, dan ya sifat kita lebih ke webinar diskusi ya, tidak hanya pertanyaan tanya jawab, tapi tadi ada diskusi. Tadi kita sangat senang ketika misalnya dari teman-teman dari Batam, dari Pak Lawi bisa berkolaborasi ke depannya mudah-mudahan dengan Prof. Reza dan di BRIN gitu ya. Dan juga bagi teman-teman di Maluku Utara yang jauh sekali, ini yang kita dorong selalu di Forpasi. Jadi forum peduli sampah seluruh Indonesia, tidak hanya isunya itu di pulau-pulau besar saja, tapi banyak isu di tempat lain. Yang jadi saya ingat ya, Prof. Reza tadi yang foto yang nelayan nangkap plastik, itu saya dapat dulu dari salah satu penggerak di Maluku, di Morotai itu Pak. Itu mereka udah nangkap plastik sama di Aceh. Nah, itu jadinya kita tahu ya buat di daerah kota besar gitu ya. Jadi kita tahu isu daerah. Jadi kita sama-sama nih sebagai masyarakat Indonesia jadi bisa gotong royong. Setidaknya kita tingkatkan kepedulian bersama untuk kita bisa bersama mendorong sistem ke arah lebih baik. Ya, jadi karena kita sudah di penutup, jadi izin untuk menyampaikan kalau biasanya kita di Forpasi khusus untuk member kita ada sedikit kecil-kecilan tradisi ini, Prof. Reza. Jadi di sini ada cindera mata yang kami biasa sampaikan, mudah-mudahan dapat menjadi berkenan ya untuk Prof. Untuk ada di sini ada pantun dan juga ada karikatur, jadi seperti itu. Jadi saya izin untuk bacakan pantunnya untuk Prof. Reza. Ya, beli tempoyak sama es mangga, makannya Cakep, dipisah. Aku suka sekali. Terima cakep. kasih banyak, Prof. Reza. Semoga risetnya jadi inspirasi untuk negeri. Wah, ini luar biasa untuk Prof. Reza. Terima kasih banyak atas kesediaannya Prof. untuk berbagi di hari ini, bisa berjejaring bersama, apalagi kita sendiri sebagai masyarakat, jadi banyak tahu apa yang sudah dilakukan oleh Prof. Dan juga kita bisa dorong bersama untuk pengelolaan sampah yang lebih baik ke depannya. Ya, terima kasih sekali lagi Prof. Reza untuk hari ini sesinya. Ya, Terima kasih Pak Doan, terima oke. kasih Bapak Ibu sekalian. Sehat-sehat selalu dan mudah-mudahan dengan ini kita bisa jaga sampah lebih baik lagi supaya tidak menyebar kemana-mana. Terima kasih banyak atas Amin. perhatiannya. Makasih banyak, Prof. Terima kasih. Ya, makasih Terima banyak kasih. semuanya Bapak Ibu sekalian. Ya, makasih Terima banyak. kasih, Ya, Prof. Jadi Ah, sebagai penutup, jadi teman-teman di Forpasi bisa untuk lihat cindera matanya, kita ada kaos, dan juga kita membuka untuk koordinator relawan bisa ke daerah-daerah ya, nanti untuk menjejaringkan apa saja yang ada di daerah. Isu-isu sangat banyak sekali, dan kita sudah ada tempat pendaftarannya ya, kita sudah ada di formulir dan kita sudah ada di web. Jadi kita bisa berjejaring terus. Jadi mudah-mudahan kita bersama tidak patah semangat. Negara ini masih terus butuh penggerak-penggerak dan orang-orang yang semangat, karena sesungguhnya kita bersama sini untuk menjaga lingkungan, kita bagian dari bela negara. Mudah-mudahan kita dapat bersama-sama menemukan suatu kondisi di mana suatu saat tidak ada lagi masalah sampah khususnya ya, dan kita bisa menghirup udara dan meminum air yang bersih hanya karena kita sama-sama menjaga lingkungan. Mungkin demikian penutup dari saya. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om, Santi, 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Prof. Reza. Oke, Kak Arwan. makasih banyak semuanya. Terima Oke. kasih Terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih Saya izin Forpasi. dulu. Terima Ya, kasih. terima kasih Henry. Terima kasih. Ya, izin live ya. Iya.